Bab 370. Dewa Mirza dan Jade Sang Penghancur. Demi nama leluhurku, aku, Elena Barnard, ratu dari segala ratu yang ada di geolominial ini. Dengan ini aku persembahkan kepada junjungan tertinggi, Dewa Mirza yang agung. Datanglah, datanglah Dewa Mirza. Aku memanggilmu dengan tawaran yang sangat menguntungkanmu. Datanglah, datanglah, datanglah. Teriak Elena sambil melakukan sebuah gerakan seperti memuja sesuatu. Seiring berjalannya waktu, tak lama setelah Elena selesai berteriak, tiba-tiba mata Dewa Mirza yang dia bawa dan tepat berada di depannya menyala dan mengeluarkan cahaya berwarna biru muda yang sangat terang. Karena terlalu terangnya, membuat cahaya itu menyilaukan mata Elena dan membuat kedua telapak tangannya menutupi area matanya. Kamu anggota klan suci. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dan membuat Elena tersenyum sebelum dia membuka kedua matanya. Namun hal aneh terjadi saat Elena dengan senyum bangganya karena berhasil memanggil dewa tertinggi, yaitu Dewa Mirza. Tapi tidak dengan Dewa Mirza itu sendiri. Wajah Dewa Mirza begitu suram, seolah-olah dia sedang menahan amarahnya yang membuat raut wajah Elena berubah. Dari yang awalnya tersenyum, kedua bola mata Elena melotot saat dia bisa melihat dengan jelas raut wajah ketidaksenangan dari Dewa Mirza. Membisu dan tak tahu harus berkata apa membuat Elena terdiam mematung dan bulu kuduknya tiba-tiba berdiri secara spontan. Elena merasakan kalau situasinya tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan dia semakin yakin kalau apa yang terjadi di depannya saat ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Katakan padaku, apa kamu yang membawa mataku? Ucap Dewa Mirza datar dan tidak ada rasa senang-senangnya sedikitpun. Mendengar pertanyaan dari Dewa Mirza secara mengintimidasi membuat Elena semakin membisu. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya selain suara air ludah yang dia telan kembali. Jawab aku keturunan terkutuk. Apakah kamu yang membawa mataku saat ini? Teriak Dewa Mirza yang membuat Elena semakin yakin kalau mungkin saja tindakannya saat ini tidak disukai oleh Dewa Mirza. Mohon maafkan aku jika aku lancang Dewa Mirza. Apa yang Anda katakan Dewa? Bukankah seharusnya Anda senang karena mata Anda sudah kembali lagi? Ucap Elena yang masih tidak memahami tentang betapa ceroboh tindakannya saat ini. Senang, apa aku tidak salah dengar kamu mengatakan aku seharusnya senang? Kamu dan leluhurmu memanglah keturunan yang terkutuk? Klan suci leluhurmu memanglah selalu membawa bencana untuk kehidupan yang ada di geolominial ini. Aku Dewa Mirza, telah mengutuk klan suci sebelumnya dan kali ini aku akan mengutukmu secara pribadi bahwa hidupmu akan berakhir saat orang terkasihmu mencampakkanmu. Teriak Dewa Mirza pada Elena yang membuat Elena tak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Apa yang baru saja terjadi membuat Elena semakin frustasi karena ini tidak sesuai dengan tujuan awalnya sekaligus harapannya. Tujuannya agar bisa bersama Maverick lagi dan memulai hidup baru lagi bersama Maverick. Tapi kini telah pupus sudah. Dia tahu apa arti sebuah kutukan yang keluar dari mulut Dewa Mirza. Tak ada yang bisa lolos dari kutukan yang mereka terima dari mulut Dewa Mirza, termasuk dirinya sendiri. Lalu Sim beralih berjuta-juta tahun yang lalu, di mana Maverick dan leluhur Kuni yang bernama Osmos sedang berperang melawan iblis perusak keseimbangan geolominial yang bernama Jade. Osmos, kita tidak akan mampu melawan Jade untuk saat ini. Kita harus meminta bantuan pada Dewa Agung Mirza. Teriak Maverick pada Osmos. Temanku Maverick, jika kita meminta bantuan pada Dewa Sialan itu, bukankah itu tandanya kita kaum yang lemah? Ingat Maverick, kita sudah berjanji untuk tidak melibatkan Dewa Sialan itu. Ucap Osmos memperingatkan Maverick. Tapi Osmos, kekuatan Jade semakin hari semakin meningkat, dan kita tidak mungkin memiliki kekuatan yang setara dengannya. Lihatlah pasukan kita, mata mereka sudah menampakkan tanda-tanda keputusasaan dan juga tidak ada semangat juang yang tinggi di dalam hati mereka. Bukankah itu tandanya mereka telah menyerah sebelum berperang, dan kemungkinan besar mereka telah menerima nasib kekalahannya sebelum berperang? Ucap Maverick pada Osmos. Setelah mendengar penjelasan dari Maverick, Osmos bukannya senang. Melainkan dia semakin kesal pada Maverick karena situasi yang terjadi antara Osmos dan Dewa Mirza tidaklah sederhana. Mungkin hanya keluarga besar Sullivan yang mengetahui kalau Osmos dan Dewa Mirza memiliki hubungan darah atau biasa disebut kerabat. Yaitu Dewa Agung Mirza tak lain dan tak bukan adalah kakek Osmos. Dulu, nenek Osmos terperdaya oleh bujuk rayuan Dewa Mirza yang menyamar sebagai suaminya. Hal ini lantaran nenek Osmos belum juga mendapat seorang anak. Sehingga dia berdoa pada Dewa Mirza agar segera dikaruniai seorang anak. Namun naas bagi nenek Osmos, Dewa Agung Mirza mengabulkan keinginan neneknya tidak melalui sang kakek, melainkan melalui Dewa Mirza itu sendiri. Di malam bulan purnama yang indah, nenek Osmos meminta agar cepat dikaruniai seorang anak. Dan Dewa Agung Mirza merespon beberapa menit kemudian saat dia mendapati kalau kakek Osmos berada jauh dari rumah mereka. Kemudian Dewa Agung Mirza turun dengan menyamar sebagai kakek Osmos, lalu terjadilah sebuah tragedi yang bukan hanya menciptakan kedamaian, tapi juga menciptakan kehancuran. Begitu Dewa Agung Mirza dan nenek Osmos bercinta, saat itu juga kakek Osmos mengetahuinya dari sambaran petir yang menggelegar tanpa henti di langit. Dari pertanda petir yang terus mencambuk itu, membuat kakek Osmos mengerti bahwa kesetiaannya dan juga ramalan yang pernah diramalkan oleh seseorang kini secara resmi telah dimulai. Aku, Makce, dengan ini mengabdikan jiwa dan ragaku untuk Dewi Chao Ha. Sebagai imbalannya, aku ingin anak keturunanku membunuh Dewa Agung Mirza.
Teriak kakek Osmos yang ternyata bernama Mark Jade tersebut. Setelah berteriak, tiba-tiba petir menyambar lebih besar lagi. Dan pada saat datangnya petir yang paling besar, kemudian diikuti oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita turun dari langit dengan senyum yang sangat menawan dan mampu menggoda Mark Jade. Jade kekasihku, ikutlah denganku. Maka keinginanmu akan aku wujudkan saat ini juga. Ucap seorang wanita tersebut. Mark Jade hanya mengangguk pelan dan secara bersamaan, keberadaan raganya menghilang secara perlahan dari bawah ke atas. Bukan hanya keberadaan raganya yang menghilang, tapi bersamaan dengan itu, muncul seorang anak laki-laki yang sangat mirip sekali dengan Mark Jade. Siapakah dia? Dewiku. Ucap Mark Jade sambil memandangi anak laki-laki tersebut. Dia adalah anak kita. Ucap wanita tersebut singkat dan itu sudah cukup untuk menyenangkan hati Mark Jade. Anak kita. Apakah dia yang akan membalaskan dendamku? Ucap Mark Jade sambil membulatkan kedua matanya. Benar. Dia yang akan mengabulkan semua keinginanmu. Dia adalah Jade sang penghancur. Siapapun yang berani melawannya, akan dihancurkan oleh Jade kita sayangku. Ucap Dewi Chalha yang semakin membuat Mark Jade bahagia. Bab 371. Pasukan emas, pembasmi kaum bengok. Siapapun orangnya, Jade sang penghancur tidak akan gentar menghadapinya. Ucap Dewi Chalha lagi mencoba meyakinkan Mark Jade. Apakah Dewa Sialan Mirza juga termasuk? Tanya Mark Jade sambil menahan emosinya. Tentu saja, bahkan Dewa Agung Mirza juga akan merasakan dampaknya jika dia berani melawan anak kita. Jade. Ucap sang Dewi yang membuat Mark Jade sedikit lega. Setidaknya dia bisa meninggalkan Geolominial dalam keadaan memiliki harapan melalui titisannya, Jade sang penghancur. Apakah tidak ada kata-kata terakhir untuk Jade kecil kita, suamiku? Ucap Dewi Chalha lagi pada Mark Jade. Kata-kata terakhir, bukankah itu berarti aku tidak akan bertemu dengannya lagi? Tanya Mark Jade saat memahami kata-kata dari Dewi Chalha. Ayolah suamiku, bukankah kamu sudah tahu kalau klan kita hanya memiliki satu kali kesempatan untuk kita bisa turun ke Geolominial? Mungkin suatu saat, kamu bisa bertemu dengannya lagi di tempat ini. Tapi untuk kesempatanku, aku sudah tidak punya kesempatan lagi. Terang Dewi Chalha karena dia turun ke Geolominial hanya demi menjalankan takdirnya. Setelah mendengar penjelasan dari Dewi Chalha, Mark Jade berdiam sejenak sambil memikirkan kata-kata apa yang tepat untuk keturunannya tersebut. Namun, setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Mark Jade memutuskan untuk memendam kata-katanya. Dia tidak ingin meluapkan semuanya sekarang juga karena dia tahu kalau Jade anaknya pasti tidak akan mengerti. Aku akan mengatakannya pada saat dia sudah tumbuh dewasa. Jade sang penghancur, tumbuhlah menjadi orang yang kuat dan balaskanlah dendamku. Teriak Mark Jade sebelum akhirnya dia terbang ke Taman Harapan di mana tempat para dewa tinggal. Dengan cepat, waktu berlalu dan Jade sang penghancur tumbuh dengan sangat baik di alam liar. Jade kecil dirawat oleh Dayang dari klan suci sampai usianya menginjak umur 10 tahun waktu Geolominial dan dari Dayang tersebutlah Jade mendapat semua wawasan yang dibutuhkannya. Termasuk siapa dia dan tujuan takdirnya. Setelah mendapat pengajaran serta bimbingan, akhirnya Jade kecil tumbuh menjadi seorang pemuda tampan namun ambisius. Dan seiring berjalannya waktu, sifat ambisiusnya perlahan-lahan berubah menjadi kekejaman dan hampir tidak memiliki empati dan simpati untuk sesama manusia lainnya. Membunuh, merampok, mempek saya dan hal keji lainnya bagaikan makanan sehari-hari bagi Jade sang penghancur dan itu membuat Mark Jade yang mengawasinya dari Taman Harapan sedikit terkejut juga karena dia tidak menyangka jika keturunannya hasil dari buah kebenciannya terhadap Dewa Agung Mirza kini telah benar-benar berubah menjadi seorang manusia bertangan dingin. Bahkan tidak butuh waktu lama bagi Jade sang penghancur untuk bisa menguasai sepertiga dari wilayah Geolominial ini, di mana hanya kurun waktu 20 tahun waktu Geolominial. Jade sang penghancur telah memiliki pengikut yang banyak dan juga semua keturunannya adalah panglima tinggi di pasukannya. Sedangkan itu di tempat lain, anak dari Dewa Agung Mirza bersama Hervina Sullivan, dan Nek Osmos bernama Zack Mirza. Dengan kata lain, Zack Mirza adalah ayah Osmos yang juga memiliki nama keluarga yang sama, yaitu Mirza. Sementara Hervina merasa terkejut saat mengetahui jika takdirnya memiliki dua nasib yang berbeda di mana keturunannya adalah seorang pembawa kedamaian sekaligus menciptakan sang penghancur, meskipun secara tidak sengaja. Setelah mengetahui jika Dewa Agung Mirza telah menidurinya dan membuatnya melahirkan Zack, Hervina lantas mengutuk dirinya karena dia telah mengkhianati suaminya, Mark Jade. Tak berselang lama, beberapa bulan setelah Zack lahir, Hervina memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan Zack juga tumbuh dari dayang yang dikirim oleh Dewa Agung Mirza. Zack juga mendapat wawasan yang dibutuhkannya serta tujuan takdirnya, sehingga Zack muda sudah memiliki tujuan untuk menghentikan sang penghancur sesuai dengan takdirnya. Namun sayangnya, saat pertempuran untuk pertama kalinya dengan Jade sang penghancur, Zack mati secara mengenaskan dan itu membuat Mark Jade yang mengawasinya dari Taman Harapan merasa senang sekali. Kemudian Mark Jade turun ke Geolominial dan menceritakan sendiri tentang dendamnya terhadap Dewa Agung Mirza. Kalau Dewa Sialan itu turun ke sini ayah, aku pasti akan membunuhnya dengan kedua tanganku ini. Ucap Jade sang penghancur yang kembali membuat Mark Jade sangat senang mendengarnya. Namun bukan perkara mudah untuk membujuk Dewa Agung Mirza turun ke Geolominial, karena Dewa Agung Mirza selalu duduk santai di singgasananya. Bahkan setelah dia dengan mata kepalanya sendiri melihat keturunannya, Zack mati secara mengenaskan. Dewa Agung Mirza tetap tenang karena dia tahu
Seseorang yang memiliki takdir yang sesungguhnya adalah keturunan sak itu sendiri. Yaitu Osmos Mirza yang sekarang sedang mempertaruhkan kehidupannya untuk bisa meredam sekaligus membuat Geolominial kembali damai. Lalu Sin kembali ke Osmos yang sedang berada di medan pertempuran. Dalam beberapa hari ke depan, nasibnya akan bergantung dari hasil peperangan ini dan kedamaian Geolominial berada di pundaknya saat ini. 3 hari setelah hari ini, pertempuran antara Osmos Mirza dan Jade sang penghancur akan secara resmi dimulai. Tidak ada cara lain, Maverick. Aku harus menemukan pasukan emas. Hanya itu satu-satunya cara kita untuk membebaskan Geolominial dari pengaruh kekuasaan Jade sang penghancur. Ucap Osmos singkat, tapi itu sangat mengejutkan bagi sahabatnya Maverick. Apa? Apa kamu sudah gila dengan mempercayai pasukan legenda yang bahkan tidak ada satu orang pun yang tahu tentang keberadaan mereka? Osmos. Teriak Maverick pada Osmos. Terserah kamu mau anggap aku apa. Tapi aku mempercayakan semua yang ada di sini padamu. Aku berjanji padamu, aku akan kembali dengan pasukan emas yang akan membawa kemenangan pada kita. Aku mengandalkanmu, Panglima Perang Maverick Putra Okosh. Ucap Osmos penuh dengan keyakinan sebelum akhirnya dia menghilang. Sementara Maverick masih tertegun untuk sesaat. Bahkan dia sempat berpikir bahwa Osmos mengalihkan tanggung jawab di pundaknya secara sepihak. Arorgi Osmos, apa kamu mau lari dari tanggung jawabmu? Teriak Maverick. Namun sayangnya Osmos tidak mungkin bisa mendengarnya. Setelah itu, Osmos mencari pasukan emas dengan waktu yang sangat sempit sekali. Pasukan emas yang sedang dicari oleh Osmos adalah pasukan yang dibuat oleh Dewa Mirza di masa lalu untuk mengusir sekaligus membawa kedamaian bagi Geolominial. Banyak sekali ras dan suku yang tumbuh di Geolominial ini. Termasuk ras yang paling berkuasa saat itu adalah ras campuran manusia setengah hewan yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selain itu, fisiknya dan kekuatannya yang jauh di atas manusia normal lainnya membuat para manusia murni pada saat itu menjadi budak dari ras campuran yang biasa mereka sebut dengan sebutan bengo. Dan karena keangkuhan serta kesombongan mereka lah, Dewa Agung Mirza akhirnya menciptakan sebuah pasukan dengan kekuatan yang maha dahsyat, yaitu pasukan emas. Pasukan yang sedang dicari oleh Osmos dengan tekad membaranya saat ini. Bab 372. Perang telah dimulai. Zaki Mirza. Aku, Liliana dari klan Hybrid. Aku menerima takdirku untuk melenyapkan seluruh ras bengo yang ada di Geolominial ini. Bersiaplah kalian ras terkutuk. Aku akan menjadi dewa kematian kalian. Teriak seorang wanita yang cantik dan juga anggun dengan lengkap mengenakan baju perangnya. Meskipun seluruh tubuhnya telah ditutupi oleh pakaian logam yang berat, tapi tatapan kedua bola matanya saja sudah cukup membuktikan betapa cantik paras yang dia miliki saat ini. Lalu peperangan terjadi antara klan Hybrid yang memimpin pasukan emas dan juga ras bengo. Perihal bagaimana ras Hybrid bisa mengendalikan pasukan emas, itu karena Dewa Agung Mirza memiliki memorial tersendiri di mana klan Hybrid memiliki setidaknya beberapa keuntungan dibandingkan klan yang lain. Hal pertama adalah klan Hybrid berada di tempat yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh sembarang klan. Bahkan oleh ras bengo itu sendiri. Yang kedua, itu karena klan Hybrid musuh alami klan suci. Klan yang paling dibenci oleh Dewa Agung Mirza sejak pembentukan klan pertama kalinya. Sejarah pertama mencatat bahwa Dewa Agung Mirza pernah menjalin hubungan dengan Ratu Klan Suci, namun hubungan itu ternoda saat Ratu Klan Suci mengkhianatinya. Hasilnya, meskipun mereka juga sama-sama tinggal di Taman Harapan, tapi Klan Suci berada di tempat yang jauh dari kata subur dan makmur. Meskipun begitu, Dewa Agung Mirza tidak mengusir mereka, karena salah satu hukuman yang diberikan oleh Dewa Mirza pada mereka adalah dengan menjalani kehidupan serba menyedihkan di dataran tandus dan kering tersebut. Dan alasan terakhir adalah, kenapa Dewa Agung Mirza memilih klan Hybrid? Itu karena Dewa Agung Mirza bisa dikatakan raja dari klan Hybrid. Dan Liliana adalah anak kandungnya bersama dengan ibu Liliana. Jadi tidak heran jika Dewa Mirza memihak pada klan Hybrid, karena jauh sebelum sak putranya dari keluarga Sullivan. Dan juga Osmos cucu yang sangat dia banggakan lahir. Dia sudah lebih dulu mengenal klan Hybrid. Peperangan yang awalnya seimbang, bahkan cenderung memihak pada ras bengo. Liliana yang sudah menunggu kesempatan yang paling baik untuk bisa melenyapkan ras bengo pada saat mereka ada di puncak. Dengan strategi dan juga rencana yang telah dipikirkan matang-matang. Saat ras bengo merasa pemikirannya sudah tinggi, bahkan mereka cenderung berpikir bahwa perang ini akan mereka menangkan dan mereka bisa menjarah klan Hybrid untuk pertama kalinya. Saat itulah Liliana melepas segel yang ada pada senjatanya, dan beberapa detik kemudian, pasukan emas yang berpenampilan layaknya manusia biasa, dan sudah banyak sekali yang terbelah. Tiba-tiba, muncul cahaya emas dari tubuh setiap pasukan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jika pasukan tersebut masih hidup, maka tubuh mereka akan berubah menjadi tubuh logam kuat yang terbuat dari emas. Begitu pula pasukan Yizeng sudah meninggal sebelumnya karena tertusuk ataupun terpotong jadi dua bagian. Secara tak terduga, tubuh mereka akan menyatu kembali dan meregenerasi dengan sangat cepat sekali. Melihat situasi yang di luar nalar ini, seluruh pasukan ras bengo tercengang untuk beberapa saat sebelum teriakan-teriakan bersahutan dari para rekannya menyadarkan mereka dan ketika mereka tersadar, situasinya sudah berubah. Pembantaian terjadi di mana-mana dan pasukan yang paling belakang berhasil melarikan diri dari medan perang. Namun sayangnya, meskipun mereka sudah melarikan diri, tapi Liliana tidak bermaksud mengampuni mereka. Demi memenuhi takdirnya,
Liliana menyebarluaskan pasukan emas ke seluruh penjuru geolominial dan memberi misi untuk membasmi ras bengol. Tak peduli tua, muda, wanita, laki-laki dan anak-anak sekalipun. Ras bengol lenyap dari geolominial tanpa ada satupun yang tersisa. Setelah itu, seluruh pasukan emas kembali ke klan hybrid yang tak ada satupun orang yang tahu. Berbekal dari cerita masa lalu itulah Osmos pergi ke sembarang tempat demi bisa menemukan pasukan emas yang akan membawa perdamaian bagi geolominial sekali lagi. Waktu berlalu, menit demi menit. 1 jam berganti 2 jam. 1 hari berganti 2 hari, tapi petunjuk tentang keberadaan klan hybrid masih belum ditemukannya. Osmos berkelana menggunakan kuda hasil pemberian dari Dewa Mirza. Kuda terbang yang memiliki kekuatan jauh melampaui apapun, serta memiliki kecepatan yang sangat cepat itu, mampu membawa Osmos untuk mengarungi geolominial hanya dalam hitungan jam saja. Waktu 3 hari yang ditentukan akhirnya dimulai. Di mana Maverick memimpin pasukannya untuk menggempur pasukan Jade sang penghancur. Perang yang awalnya seimbang ini, kini tampak tidak seimbang saat pasukan Maverick terlihat sangat lesu sekali. Perbedaan jelas terlihat saat satu pukulan prajurit Jade bisa menghempaskan 2-3 orang prajurit Maverick. Hal inilah yang semakin membuat nyali dari para prajurit yang dipimpin oleh Maverick menciut. Alhasil, mereka berhasil dipukul mundur dan rekan-rekan mereka banyak yang telah tewas di pedang musuh yang ada di tenol angan mereka masing-masing. Frustasi, tentu saja. Bahkan keinginan mereka untuk hidup dan memperjuangkan kedamaian geolominial hampir saja runtuh di titik terendah mereka. Bahkan Maverick secara diam-diam mengutuk sahabatnya tersebut dan juga tiba-tiba Maverick teringat dengan Zaki, Mirza kedua anak dari Osmos. Maverick menoleh dengan tergesa-gesa dan mencari Zaki ke seluruh penjuru medan peperangan. Lama sekali dia mencari dan pada saat seluruh pasukannya telah kembali, matanya tertuju pada satu kerumunan di kejauhan. Terlihat pasukan Jade sang penghancur seperti sedang mengelilingi seorang pemuda yang sedang berduel dengan rekan mereka. Dari jauh pun pasti sudah bisa ditebak oleh Maverick bahwa orang yang sedang dipertontonkan adalah Zaki, putra sahabatnya tersebut. Dengan menaiki kuda setianya, Maverick memacu kencang kudanya tersebut agar dia bisa sampai ke tempat kerumunan dengan cepat. Benar saja, saat jaraknya tinggal puluhan meter, Maverick bisa melihat dari atas kudanya bahwa Zaki sedang berduel 1 lawan 1 dengan musuh. Meskipun sudah dikerumuni, tapi Zaki masih berdiri dengan tegak. Bahkan di sekitarnya ada lebih dari 5-7 tubuh yang tergeletak di tanah. Jika dugaan Maverick benar, maka Zaki sejak awal bertempur secara jantan, di mana dia berhasil mengalahkan 5-7 prajurit secara bergantian. Hahaha, ayolah, tidak adakah yang bisa mengalahkan pemuda ini? Hahaha. Suara gelak tawa nyaring sekali, seiringan dengan suara pedang yang saling berbenturan. Ayo kalahkan dia. Apa cuma segini kemampuanmu, Morfit? Hahaha. Teriak rekan yang lainnya dengan nada mengejek. Diam kau keledai, kalau mau coba sendiri kekuatannya. Ucap seorang laki-laki yang bernama Morfit, dan dia sedang berduel bersama Zaki. Dasar bodoh. Ucap Zaki lirih lalu dengan kekuatan tebasannya. Dia berhasil memotong pergelangan tangan Morfit dan membuatnya sangat kesakitan. Cekik, teriak Morfit sambil mundur dan itu justru menjadi bahan tertawaan untuk rekan yang lainnya. Bab 373, Kota Golian, tempat pasukan emas berada. Sering, kraak. Naas bagi Morfit, ketika dia mundur, saat itu juga ajal menjemputnya. Bukan karena tebasan Zaki, melainkan karena tusukan dari Jade itu sendiri yang membuat Morfit meninggal secara tragis. Hal ini juga yang membuat kerumunan terdiam dan pada akhirnya mereka semua mundur selangkah demi selangkah agar tempat yang semula sempit bisa sedikit lebih besar lagi. Tuan Jade, Tuan Jade, Tuan Jade. Sapa beberapa orang yang membuat bulu kuduk Maverick dan juga Zaki langsung berdiri. Tidak terbayang seberapa besar tekanan yang diterima oleh Zaki, padahal Maverick masih berada di sekitar 30 meter dari kerumunan. Tapi tekanan yang dia terima dari Jade tak mampu membuat kudanya berjalan mendekati mereka berdua. Katakan padaku, di mana ayahmu? Ucap Jade tegas, tapi sungguh mengejutkan para prajuritnya. Tuan Jade, apa maksud Anda? Apa Anda akan mengatakan kalau pemuda ini? Srieng, kraakaceh. Teriak pria tersebut sebelum tubuhnya terbelah menjadi 2 oleh satu sabetan pedang tak berwujud milik C. Hal ini semakin membuat para bawahannya ketakutan. Termasuk Zaki yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jangan bilang kalian tidak tahu, kalau dia adalah putra Osmos. Ucap Jade datar dan membuat para prajuritnya kembali tercengang untuk beberapa saat. Meskipun begitu, mereka tidak mengatakan ucapan sepatah kata pun karena mereka takut akan mengalami nasib yang sama dengan para rekannya yang meninggal secara mengenaskan di tangan Jade. Sekarang katakan padaku, di mana ayahmu? Apa dia ketakutan? Ucap Jade lagi pada Zaki dengan nada sedikit menghinanya. Zaki tentu saja sangat marah, dan dia bersiap-siap akan memenggal kepala Jade sebelum akhirnya. Zaki! Teriak Maverick sambil berlari ke arah Zaki. Melihat panglima perang musuh, Maverick mendekat. Semua prajurit Jade membuat blokade untuk menutupi Jade dari pandangan Maverick. Namun semua itu ditepis oleh Jade sehingga membuat mereka kembali membuka jalan untuk Maverick. Jade sang penghancur, lawanmu adalah aku. Ucap Maverick dengan mata sedikit menyala. Tapi dalam hatinya bergetar hebat karena dia sangat ketakutan saat ini.
Maverick takut tidak bisa melindungi Zaki saat sahabatnya Osmos tidak ada di medan perang. Mendengar ucapan Maverick, Jade hanya tersenyum mengejek. Setelah itu, dia berbalik badan untuk menuju ke pangkalan militernya. Hal ini lebih membingungkan lagi bagi para prajuritnya karena tingkah Jade tidak sekejam biasanya. Mereka tidak mungkin beranggapan kalau Jade takut pada Maverick. Karena dilihat dari manapun, semua orang pasti tahu kalau Maverick lah yang terlihat sedang ketakutan saat ini. Mungkin banyak yang menerka-nerka. Kenapa Jade tidak membantai Maverick dan Zaki saat itu juga? Selain waktu perang telah usai, Jade memiliki rencana gila lainnya di mana dia ingin menyiksa Osmos dan musuh-musuh yang lainnya dengan cara yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Ketika Jade dan para prajuritnya telah pergi, barulah pada saat itu Maverick dan Zaki bisa bernafas lega. Mereka berdua tidak menyangka jika tekanan yang dimiliki oleh Jade sangatlah mengerikan. Terima kasih banyak Paman Maverick, jika bukan karena Anda. Sudahlah, ayo cepat kembali. Aku takut kamu kehilangan kendali tadi. Ucap Maverick sambil menyeret Zaki. Sementara Zaki merasa tertegun saat ini. Dia tak habis pikir bagaimana Maverick seperti mengandalkannya secara berlebihan. Meskipun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Maverick tentangnya. Zaki tidak bisa berkata sepatah kata pun bukan karena dia sedang menahan amarahnya. Melainkan dia memang tidak bisa bicara di hadapan Jade karena tekanan yang dia terima sungguh besar sekali. Baru kali ini Zaki mendapat tekanan yang begitu besar. Dan bahkan dia tak menyangka jika tekanannya jauh lebih besar dari apa yang pernah diceritakan oleh ayahnya, Osmos. Lalu Sim berpindah ke Osmos. Dia mengikuti kabar burung dari semua pihak dan tibalah dia di sebuah tempat yang sangat asing baginya. Bahkan di peta geolominial pun tempat ini tidak pernah ada. Sebenarnya tempat yang dikunjungi oleh Osmos saat ini adalah kota tua yang telah ditinggalkan oleh penduduk asli mereka. Kota Mati Goliath adalah kota yang memang dihilangkan dan bahkan cenderung ditutup-tutupi oleh suatu kekuatan pelindung yang dibuat langsung oleh Dewa Agung Miesa. Kota yang dulunya menjadi tempat yang terdampak perang sejarah masa lalu yang melibatkan pasukan emas dan ras bengok kini memang telah tak berpenghuni. Tapi di balik semua itu, ada satu klan yang tinggal di dalamnya dan klan itulah yang sedang dicari oleh Osmos. Yaitu klan Hybrid. Rupanya, Osmos dibimbing secara tidak langsung oleh Dewa Agung Miesa agar dia bisa dengan cepat menemui klan Hybrid, dan itu tanpa disadari oleh Osmos. Meskipun begitu, Osmos tidak yakin apakah tempat ini adalah tujuannya, sehingga dia berhenti sejenak sambil memikirkan hasil dari peperangannya hari ini. Semakin memikirkannya, membuat Osmos semakin merasa bersalah. Bahkan dia yakin sekali jika telah banyak sekali korban di pihaknya. Sehingga mau tak mau membuat Osmos lebih bertekad lagi mencari pasukan emas. Ketika dia sedang melamun, tiba-tiba sebuah cahaya yang sangat terang benderang menyilaukan kedua matanya. Seiring dengan munculnya pancaran cahaya putih tersebut, muncul juga sesosok wajah yang sangat cantik jelita. Wanita yang terlihat anggun itu tersenyum pada Osmos dan itu membuat Osmos sedikit kebingungan dibuatnya. Selamat datang keponakanku Osmos. Kedatanganmu telah kami nantikan. Ucap wanita tersebut ramah sekali. Hah, aku, keponakanmu. Telah lama kalian nantikan. Ucap Osmos dengan rasa keterkejutan yang sangat tinggi sekali. Mengingat jika usianya sudah ribuan tahun, bukankah seharusnya dia terlihat seperti orang tua saat ini? Tapi wanita cantik dan jelita ini justru memanggilnya dengan sebutan keponakan yang mengisyaratkan jika umurnya jauh lebih tua darinya. Mungkin kamu kebingungan saat ini, tapi sejujurnya kita memiliki garis keturunan yang sama, yaitu Dewa Agung Miesa sebagai kepala keluarga kita. Ucap wanita tersebut yang lagi-lagi membuat tercengang. Dia tercengang bukan karena satu kepala keluarga, yaitu Dewa Agung Miesa. Tapi Osmos tercengang karena sedari awal dia tidak pernah menyinggung Dewa Agung Miesa. Dan wanita cantik dan jelita di depannya telah menyinggungnya pertama kali. Ada apa dengan wajahmu? Apa kamu lupa kalau kepala keluarga kita, Dewa Agung Miesa mengawasi kita dari atas sana? Ucapnya lagi dan untuk kali ini, itu mampu menyadarkan Osmos kembali. Memang benar, Dewa sialan itu bisa mengetahui gerak-gerik kami. Lalu kenapa aku harus terkejut seperti ini? Batin Osmos saat memikirkan perkataan wanita nan cantik jelita itu ada benarnya juga. Berhentilah mengutukku, dasar cucu sialan. Tiba-tiba ada suara yang muncul di benak Osmos dan itu kembali mengejutkan Osmos. Bab 374. Perjalanan mata Dewa Miesa dimulai. Siapa? Siapa itu? Teriak Osmos secara spontan dan itu sangat mengejutkan wanita nan cantik jelita di depannya. Apa yang kamu katakan? Oh maaf. Mungkin aku mengenalkan diriku padamu. Aku adalah... Bukan kamu. Tadi ada suara yang muncul di benakku. Ucap Osmos memotong ucapan wanita tersebut. Suara apa? Ucap wanita tersebut kebingungan. Lalu sedetik kemudian, muncul kepulan asap di samping wanita tersebut dan secara mengejutkan. Muncul juga sesosok pria tinggi dan kekar dengan memakai pakaian yang berbeda dari kebanyakan orang. Setelah terkejut, Osmos menerka-nerka. Tapi sebelum dia mengetahuinya, wanita tersebut justru menyapa pria tersebut dengan sopan yang membuat Osmos kembali terkejut. Paman Miesa, untuk apa Anda turun ke sini? Ucap wanita tersebut. Namun Dewa Agung Miesa hanya melambai pada wanita tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun padanya. Dengar cucuku Osmos. Feli sudah kuceritakan semua tentang masalahmu. Dan aku memiliki kabar buruk untukmu.
Pasukanmu hanya tinggal 40% yang tersisa. Ucap Dewa Agung Mirza yang kembali mengejutkan Osmos. Tinggal 40%? Gumam Osmos lirih sambil berpikir tak percaya. Sehebat itukah Jade sang penghancur yang sebenarnya batin Osmos? Memang Jade sangatlah kuat. Ucap Dewa Mirza melalui telepatinya pada Osmos dan itu mengejutkan Osmos lagi. Tunggu. Apa kamu yang berbicara padaku barusan? Ucap Osmos yang mendapat anggukan dari Dewa Mirza. Jeti kamu adalah... Aku adalah kakekmu. Dewa Mirza yang agung. Ucap Dewa Mirza tegas. Kakekku? Jeti kamu dewa sialan itu? Ucap Osmos semakin lama semakin lirih. Berhenti mengataiku Osmos. Dan lagi. Kamu sudah tidak punya waktu lagi. Tinggalkan dulu nostalgia ini dan dengarkanlah ucapanku. Untuk bisa memimpin pasukan emas, kamu butuh beberapa syarat di dalamnya. Apa kamu setuju? Tanya Dewa Mirza meminta persetujuan terlebih dahulu. Karena apa yang akan terjadi selanjutnya berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu. Jika dulu, Liliana dari klan Hybrid bisa memimpin sendiri pasukan emas karena itu demi kepentingan mereka juga. Tapi untuk yang sekarang, klan Hybrid tidak ada hubungannya dengan kekacauan yang dialami oleh Geolominial. Sehingga untuk bisa meminjam kekuatan dari pasukan emas, tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan masa lalu. Hal ini demi kelestarian klan Hybrid itu sendiri, meskipun nantinya mereka mendapat kekuatan dari pasukan emas, tapi Dewa Agung Mirza tahu kalau Jade tidak bisa dibunuh dengan mudah. Syarat. Syarat apapun pasti akan aku lakukan. Ucap Osmos tegas sekali. Kamu bisa mengatakannya dengan begitu mudah. Tapi aku menjadi semakin tidak yakin setelah selama hidupmu ini selalu mengumpat dan tidak menerimaku sebagai kakekmu. Apakah kamu masih yakin sanggup menerima syaratnya? Tanya Dewa Mirza memastikan lagi. Jangan bertele-tele. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau aku tidak punya banyak waktu lagi? Ucap Osmos sedikit keras dan dia sudah tak peduli dengan syarat apapun. Yang penting baginya saat ini bisa membuat Geolominial kembali damai. Baiklah jika kamu bersikeras, dengarkan aku. Ucap Dewa Mirza lalu dia bercerita sekaligus mengatakan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Osmos. Setelah mendengar semua perkataan dari Dewa Agung Mirza, Osmos merasa tercengang saat mengetahui bahwa Jade sang penghancur tidak bisa mati meskipun dia meminjam kekuatan dari pasukan emas. Meskipun begitu, dia bisa menyegel Jade untuk waktu yang sangat lama dan mengenai syaratnya. Kenapa kamu diam? Apa kamu keberatan dengan syaratnya? Sejujurnya itu adalah cara satu-satunya yang bisa kau gunakan untuk melawan Jade sang penghancur. Terang Dewa Mirza lagi, dan kali ini Osmos berpikir keras tentang syarat yang diajukan oleh Dewa Mirza. Sebenarnya Osmos tidak keberatan dengan syaratnya, tapi dia sedang berpikir konsekuensi yang tidak sesuai dengan harapannya. Percuma aku menyetujui syaratnya. Tapi Jade sang penghancur tidak bisa lenyap dari Geolominial ini. Batin Osmos. Beberapa menit telah berlalu dan Osmos masih belum bisa memutuskannya. Meskipun untuk saat ini dia bisa saja bersikap egois dengan menyetujuinya, tapi Osmos memikirkan keturunannya kelak jika Jade yang telah dia segel di masanya. Pasti suatu saat Jade akan lepas dari segel yang dibuatnya dan itu akan membahayakan keturunannya. Namun, seberapa keras Osmos berpikir. Dia merasa jika kekhawatirannya terlalu berlebihan untuk saat ini. Baiklah, aku menyanggupi semua syaratnya. Ucap Osmos datar dan sedikit ada rasa ketidakberdayaan di situ. Pilihanmu bijak sekali. Mulai sekarang, nama panggilanmu adalah Mirza. Dan kamu yang akan membawa kedamaian di Geolominial ini. Ucap Dewa Agung Mirza keras dan bersamaan dengan itu. Kedua bola mata Dewa Agung Mirza terlepas dari kelopak matanya dan menuju ke arah Osmos. Hari itu, Osmos secara resmi memperoleh kekuatan dari Dewa Agung Mirza dan hari itu juga akan dimulai perjalanan mata Dewa yang maha mengetahui segalanya. Kekuatan, informasi, dan berbagai keuntungan lainnya langsung didapat oleh Osmos. Di antaranya kesenjangan ruang hampa, teleportasi, penilaian, dan yang lainnya. Setelah mendapat mata Dewa, aura yang ditunjukkan oleh Osmos hampir sama dengan apa yang dimiliki oleh Jade. Kekuatannya meluap-luap, dan Osmos merasa jika tubuhnya serasa mau meledak karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatan yang dahsyat tersebut. Tak lupa Dewa Mirza juga menceritakan semua yang dibutuhkan oleh Osmos dan pada akhirnya, Osmos kembali dengan membawa 1000 pasukan emas yang tidak terkalahkan. Sementara itu di tempat lain, pertempuran hari kedua baru saja dimulai. Dan Jade sang penghancur, secara mengejutkan berada di medan arena perang dengan memakai baju perangnya lengkap dengan persenjataannya. Hanya melihat Jade berjalan pelan dengan menaiki kudanya saja, sudah menyulitkan nyali dari pasukan Maverick. Bahkan Maverick sangat gemetar sekali karena terakhir kali dia bertemu dengan Jade. Dia sudah mengetahui tentang betapa hebatnya kekuatan yang dimiliki oleh Jade. Apa yang kalian tunggu? Basmi mereka! Teriak Jade dan itu sanggup memicu semangat dari para pasukannya. Sementara pasukan Maverick gemetar dan tak jarang ada yang berbalik mundur agar mereka bisa hidup. Namun naas bagi sebagian orang, mereka yang berada di barisan terdepan tersapu bersih dan suasana seperti itu yang semakin menyulitkan nyali dari pasukan yang tersisa di pihak Maverick. Saat semua pasukan Maverick mundur. Di mana kehormatan kalian? Maju! Teriak seorang pemuda keras sekali. Kemudian semua orang menoleh ke arah sumber suara tersebut dan mendapati jika Zaki adalah orang yang menyerukan perkataan kobaran semangat tersebut. Apakah mereka berbalik menyerang musuh?
Tentu saja jawabannya adalah tidak. Mereka sudah tidak peduli lagi. Apalagi ucapan dari seorang pemuda yang kemampuannya belum ada banyak orang yang tahu. Bahkan kebanyakan orang berpikir bahwa karena Zaki anak dari Osmos pemimpin mereka, sehingga wajar jika Zaki berada di posisi paling tinggi karena faktor keluarga, bukan karena faktor kekuatannya. Bab 375. Perang hari kedua, Zaki terancam. Kalian pengecut semua. Teriak Zaki dan dia melajukan kudanya kencang sekali ke arah pertahanan musuh. Lebih tepatnya ke arah Jet berada. Zaki, berhentilah, tugas kita hanya mengulur waktu sampai ayahmu kembali. Teriak Maverick pada Zaki dan membuatnya berhenti. Paman Maverick, perang baru saja dimulai dan Paman meminta mengulur waktu. Masih ada 8 jam lebih untuk kita terus bertarung dan Paman masih ingin mengulur waktu. Aku tidak tahu perjanjian apa yang terjadi di antara kalian. Tapi aku adalah seorang prajurit dan aku akan melakukan sesuai dengan apa yang prajurit lakukan. Ucap Zaki penuh dengan tekadnya. Sepintas, seperti tersirat bahwa Zaki siap mati hari ini. Namun terlepas dari itu, Zaki merasa frustasi dan dia sudah tak bisa menanggung kekalahannya dalam beberapa hari ke depan. Sehingga dia bertindak secara tergesa-gesa untuk membebaskan jiwa mudanya yang tidak bisa menikmati kehidupan di Geolominial ini. Jika kamu seorang prajurit, bukankah kamu harus mematuhi perintah dari atasanmu? Ucap Maverick singkat dan itu membuat Zaki sedikit tersadar. Seorang prajurit harus mutlak mengikuti perintah atasannya, dan karena aturan inilah Zaki terdiam dan dia tidak melajukan kudanya lagi. Kesal, tentu saja. Tapi Zaki tidak pernah melawan perintah atasannya karena apa yang diajarkan oleh ayahnya Osmos. Belum lagi, Maverick yang berbicara dan memiliki kedudukan yang lebih dari sekedar atasan bagi Zaki. Dengar Zaki, apapun yang terjadi, kita harus mengulur waktu. Kita harus percaya dengan keyakinan ayahmu bahwa dia pasti akan datang dengan bala bantuan yang tidak bisa kita sangka-sangka. Ucap Maverick sebelum akhirnya dia melambai pada pasukannya yang tersisa untuk membuat benteng pertahanan terakhir. Untuk saat ini, bertahan adalah satu-satunya opsi yang bisa dilakukan oleh Maverick. Dia tak ingin semakin banyak kehilangan pasukannya, sehingga untuk meminimalisir kemungkinan itu terjadi, pada akhirnya dia melakukan strategi yang bahkan Osmos sendiri tidak mungkin mau melakukannya. Mungkin jika Osmos dalam keadaan terdesak seperti ini, dia lebih memilih maju dengan gagah dan mati secara terhormat. Namun, karena janji yang mereka buat, membuat Maverick tak memiliki cara lainnya lagi. Tapi terkadang, rencana yang kita buat tak selalu berjalan dengan mulus. Saat para pasukannya membuat benteng hidup dari sisa-sisa kekuatan mereka, Jet sang penghancur, dengan kekuatan maha dahsyatnya menerjang ke arah mereka dan mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat sekali. Bahkan hasil dari ledakan itu membuat Zaki dan Maverick yang berada jauh sekitar 50 meter dari sumber ledakan terkena dampaknya meskipun hanya sedikit. Musnahkan semua. Teriak Jet sesaat setelah dia keluar dari reruntuhan mayat dan sambil menatap Maverick dan juga Zaki yang tampak gemetar itu. Serbu! Teriak pasukan Jet sambil berlari ke arah Maverick. Zaki, pergilah ke atas bukit. Biar aku yang menahan mereka. Ucap Maverick sambil dia berpose layaknya siap bertarung. Jangan bercanda paman. Kali ini biar aku membantu paman menyingkirkan mereka. Ucap Zaki yang tidak setuju dengan saran dari Maverick. Lakukan Zaki, ini perintah. Setidaknya, salah satu dari kita masih ada yang hidup untuk meneruskan kehidupan ini. Terang Maverick lalu dia melajukan kudanya menuju ke kerumunan yang mengarah padanya. Setelah itu, Maverick membabat habis para pasukan Jet yang terdekat dengan kekuatan yang dimilikinya. Terang, terang, terang. Suara pedang saling beradu dan tak lupa suara elungan kesakitan dari pasukan Jet saat mereka menerima tebasan pedang dari Maverick. Hanya dalam hitungan beberapa detik saja, Maverick berhasil membunuh 10-20 prajurit musuh. Meskipun begitu, dia juga mendapat luka di sebelah lengan tangan kanannya karena sabetan senjata dari musuh. Maju kalian, Mejingaan. Teriak Maverick sambil mengayunkan pedangnya secara membabi buta. Liar dan sangat perkasa, itulah gambaran Maverick saat ini. Namun hal yang tidak bisa Maverick hindari adalah luka yang ada di sekujur tubuhnya membuat tenaganya melemah dan itu nampak dari suara nafasnya yang terengah-engah. Bunuh dia. Teriak pasukan Jet lalu lebih dari 30 orang menyerbu ke arah Maverick. Mungkin kali ini aku akan tamat. Setidaknya, hiduplah dengan bangga Zaki Meza batin Maverick sambil meletakkan pedangnya di depan tubuhnya. Meskipun sudah pasti akan mati, tapi Maverick tetap berusaha untuk membunuh beberapa orang lagi untuk ikut bersamanya. Pedang Bram, tusukan kilaat. Sreng, sreng, sreng. Tapi, tanpa terduga, tiba-tiba di depannya muncul seseorang dan dia langsung menghancurkan ke-30 orang tersebut hanya dengan sekali tebasan saja. Begitu melihat punggung yang sangat familiar, Maverick bukannya senang. Justru dia menahan amarahnya karena apa yang terjadi benar-benar tidak bisa dia duga sebelumnya. Zaki, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk lari? Ucap Maverick lirih sekali. Kali ini saja paman, aku akan melindungimu. Ucap Zaki tanpa mengendurkan kewaspadaannya. Aura yang ditunjukkan oleh Zaki sedikit lebih baik dari yang tadi dan ini menandakan jika Zaki bergerak sesuai intuisinya. Bukan sesuai dengan hawa nafsunya. Melihat perkembangan yang ditunjukkan oleh Zaki, membuat Maverick bisa tersenyum lega untuk sesaat. Setelah itu,
Pasukan Jade yang lainnya menyerang dan Zaki bisa mengatasi mereka dengan beberapa gerakan saja. Tercatat, lebih dari 10 orang telah dibunuh oleh Zaki dengan kurun waktu sekitar 10 menit dan itu adalah pencapaian tersendiri bagi Zaki. Mengingat ini bukan pertempuran pertamanya. Maju, ayo maju. Lawan aku. Teriak Zaki dengan angkuhnya. Sementara para prajurit Jade sedang tertegun saat melihat betapa hebatnya ilmu pedang yang ditunjukkan oleh Zaki. Kalian minggirlah. Terdengar suara datar dan menekan itu yang membuat semua orang merasa bergidik ngeri. Bahkan Zaki yang berjarak hampir 70 meter darinya tak bisa bergerak dari belenggu yang tidak nampak di sekitarnya. Hati Zaki bergetar, begitu pula hati Maverick saat dia tahu kalau Jade sudah turun tangan. Maka hidup mereka dapat dipastikan tidak akan lama lagi. Dip, dip, dip. Suara langkah kaki Jade yang sangat mantap sekali itu mampu membuat tanah sedikit bergetar seiring dengan kakinya menyentuh tanah. Gagah, perkasa dan penuh dengan aura membunuh yang kuat. Membuat siapapun orang yang dilewati oleh Jade merasa bagai rusa yang siap diterkam oleh seekor raja singa. Aku, Jade sang penghancur. Putra Mark Jade. Mengakuimu sebagai lawan yang tangguh anak muda. Meskipun ayahmu tidak ada di sini, tapi aku akan menjadikanmu contoh untuknya bahwa konsekuensinya sangat besar jika berani melawan Jade sang penghancur. Bersiaplah ah. Teriak Jade keras sekali lalu dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di hadapan Zaki yang tak bisa bergerak itu. Pedang yang besar dan panjang itu, dan diperkirakan memiliki bobot sekitar 100 kg akan menghantam tubuh kekar Zaki. Dan begitu pedang itu diayunkan ke arah Zaki. Bab 376. Perang yang mencapai akhir. Matilah ah. Teriak Jade sambil mengayunkan pedangnya. Namun, belum sempat pedang itu menyentuh tubuh Zaki, tiba-tiba sebuah pintu misterius muncul di belakang Zaki dan dari pintu tersebut, muncul sebuah tali berwarna merah yang langsung mengikat pedang besar milik Jade. Sehingga Jade tidak bisa menggerakkan pedangnya. Rupanya, tali merah yang tiba-tiba keluar itu adalah tali kepala milik Dewa Mirza yang secara spontan menyelamatkan Zaki. Setelah itu, Osmos keluar dari pintu tersebut dan langsung terkejut saat melihat Zaki anaknya sedang dalam ancaman pedang milik Jade. Jade sang penghancur. Teriak Osmos keras sekali sambil mengeluarkan aura kekuatan yang sama besarnya dengan milik Jade. Hal ini langsung membuat Maverick melotot karena hanya kurun waktu dalam beberapa hari saja. Kekuatan yang dimiliki oleh Osmos meningkat dengan pesat dan jauh melampauinya. Sementara Jade dan seluruh pasukannya dibuat takjub oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh Osmos. Dalam keadaan amarah yang memuncak, Osmos lupa jika di belakangnya ada pasukan emas yang baru saja dia temukan. Namun saat dia akan bersiap-siap untuk melancarkan serangannya, tiba-tiba suara derap kaki berat melangkah menyadarkannya dan pada saat itulah semua orang terpaku. Termasuk Jade sang penghancur. Dasar dewa sialan. Aku tahu ini pasukan apa. Tapi apa menurutmu mereka bisa mengalahkanku? Osmos. Ucap Jade lalu dia melebarkan kekuatannya dan membuat sebagian pasukan emas yang dekat dengannya hancur berkeping-keping. Terkejut, tentu saja. Tapi apa yang lebih membuat semua pasukan Jade terkejut bukan karena kekuatan Jade yang bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Tapi karena pasukan yang semula hancur berkeping-keping itu langsung kembali ke wujud asalnya tanpa ada cacat sedikit pun. Hahaha. Memang benar mereka tidak bisa mengalahkanmu. Tapi mereka sangat berguna untuk meredam pasukanmu Jade sang penghancur. Ucap Osmos lalu dia bergegas menyerang Jade tanpa memedulikan siapapun lagi. Dia tahu jika Maverick masih bernafas dan nyawanya tidak terancam. Begitu pula Zaki yang masih tertegun karena selama ini, dia sangat membanggakan kekuatannya. Tapi setelah melihat betapa kuatnya Jade dan sang ayah membuat Zaki sedikit pesimis bisa melampaui mereka. Lalu pertarungan sengit pun terjadi antara Jade dan Osmos bertarung tanpa henti dan sedikit menjauh dari arena medan pertempuran. Hal ini Jade lakukan karena jika ledakan-ledakan di sekitarnya sangat tidak menguntungkan bagi pasukannya. Meskipun begitu, tanpa adanya ledakan-ledakan yang diakibatkan oleh benturan yang terjadi antara dirinya dan Osmos, pasukannya tetap saja mengalami kekalahan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi mereka sangat jauh dirugikan oleh kekuatan abadi yang dimiliki oleh pasukan emas. Sehingga, meskipun mereka berhasil membunuh pasukan emas, hanya dalam hitungan detik saja mereka akan kembali utuh dan membantai pasukan Jade tanpa henti. Pasukan yang sangat merepotkan. Gumam Jade lalu dia mengeluarkan 6 bola kristal dari mulutnya. Setelah itu, dia melemparkan bola-bola itu ke tanah dan beberapa saat kemudian, bola-bola kristal tersebut berubah wujud menjadi seorang manusia dengan bentuk yang menyerupai monster. Namun perawakannya identik dengan manusia. Kalian adalah titisanku, hancurkan pasukan sialan itu tanpa tersisa. Ucap Jade pada pasukan barunya. Tanpa berkata-kata, karena manusia campuran monster itu langsung bergerak ke arah pasukan emas dan membabat habis pasukan emas hanya dalam sekejap saja. Meskipun pasukan emas meregenerasi ulang tubuhnya, tapi keenam manusia monster tersebut terus menyerang pasukan emas tanpa henti. Sementara pasukan Jade mundur setelah melihat ada kesempatan untuk mereka bisa menjauh dari pasukan emas. Melihat pasukan Jade mundur dan juga manusia monster yang baru saja dikeluarkan oleh Jade, Osmos bersikap tenang. Dia sudah tahu kalau Jade akan melakukannya dan ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Dewa Mirza padanya. Jade sang penghancur, mungkin inilah saatnya aku membunuhmu. Ucap Osmos lalu dia menyerang Jade lagi.
Kali ini Osmos menyerang Jade dengan sangat kuat sekali. Dia tahu kalau kekuatan mereka berdua terjadi pertimpangan setelah Jade mengeluarkan pasukan rahasianya. Meskipun begitu, bukan perkara mudah untuk membuat Jade menyerah karena kekuatan yang dimiliki oleh Jade pulih dengan cepat seiring dia menerima pukulan dari Osmos. Bung! 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 Suara ledakan yang terjadi di antara keduanya dan pertarungan sengit itu terjadi lebih dari 1 jam lebih. Dan hasilnya masih belum terlihat. Baik Jade maupun Osmos masih memiliki banyak stamina dan ini yang membuat Osmos makin bersemangat. Dia tak menyangka jika kekuatan dari dewa yang selalu dia caci maki setiap hari sangat dahsyat dan mampu mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Jade sang penghancur. Pertempuran yang sudah di luar batas kemampuan setiap orang yang ada di medan perang itu lebih menyita perhatian dibandingkan pasukan emas yang meregenerasi tubuh mereka setiap saat. Tak ada yang bisa melihat pergerakan dua orang yang sedang beradu itu. Bahkan baik Maverick ataupun Zaki juga sama. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Gumam Maverick tentang kedua orang tersebut. Sementara itu, saat Osmos dan Jade bertarung lebih dari 3 jam. Akhirnya di detik-detik terakhir, Osmos berhasil menyudutkan Jade saat dirinya mengaktifkan kekuatan mata dewanya di tingkatan maksimal. Osmos tahu jika ini adalah saat yang paling krusial baginya. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan untuknya agar bisa mengakhiri pertempuran yang akan dikenang sebagai perjalanan awal mata dewa. Saat Jade akan mengeluarkan jurus andalannya lagi, Osmos langsung mengikat Jade dengan kesenjangan ruang hampa tingkatan tertingginya dan membuat Jade benar-benar terkurung sekarang. Jika di awal-awal Osmos langsung mengeluarkannya, maka dapat dipastikan Jade bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun untuk saat ini, Jade tidak memiliki kekuatan yang besar karena sebagian kekuatannya dia salurkan ke pasukan rahasianya. Tamatlah riwayatmu saat ini, Jade sang penghancur. Ucap Osmos datar sambil terus menahan Jade. Apa kamu bermimpi bisa memenjarakanku? Teriak Jade lalu dia melepaskan seluruh kekuatannya di dalam ruang kesenjangan milik Osmos. Terlihat ruang kesenjangan itu semakin melebar seiring dengan keluarnya kekuatan Jade. Namun apa yang tidak diketahui oleh Jade adalah, kesenjangan ruang hampa yang ini adalah kesenjangan ruang hampa milik Dewa Agung Mirza. Sekali terkurung, dia tidak akan bisa melepaskannya. Dan setelah terkurung secara paten, baru Jade bisa membukanya melalui kunci yang tercipta secara otomatis. Perhelatan alo tersaji saat Jade berusaha keluar dari kesenjangan ruang hampa dan Osmos yang berusaha menyegel Jade. Di sini jelas terlihat bahwa kekuatan Jade mulai terserap sedikit demi sedikit. Sedangkan untuk Osmos, dia melupakan satu hal dan karena sifat lupanya ini, akhirnya dia butuh banyak tenaga untuk bisa menahan Jade tetap berada di dalam ruang kesenjangan yang dia ciptaan itu. Bab 377. Pengorbanan demi perdamaian. Aku tidak akan pernah menyerah. Teriak Jade sambil terus mengeluarkan kekuatannya. Sementara Osmos langsung teringat bahwa untuk bisa menyegel Jade secara penuh, maka dia harus mengambil kedua mata Jade dan diletakkannya pada kedua bola mata dewa yang dia gunakan saat ini. Hanya dengan cara itu, Jade sang penghancur akan secara perlahan kehilangan kekuatannya dan Osmos bisa menyegelnya. Acikik, aku tidak akan pernah menyerah. Teriak Jade sambil terus menahan kesenjangan ruang hampa milik Osmos. Sementara Osmos juga melakukan hal yang sama, yaitu menahan Jade dan pada saat kekuatan Osmos sedikit lebih unggul. Pada saat itulah Osmos menarik paksa kedua bola mata Jade sang penghancur. Sehingga membuat Jade benar-benar melemah saat ini. Setelah itu, Osmos mengurung Jade dan dirinya langsung memasukkan kedua bola mata Jade pada matanya. Meskipun terlihat sakit, tapi pada akhirnya Osmos berhasil menyegel kekuatan mata sang penghancur milik Jade, dan secara resmi pun, perang sepertinya berakhir. Sebelum akhirnya, Sreng, Brak, Piug, Bek, Piug. Suara Osmos menerima serangan dari pasukan rahasia yang dikeluarkan oleh Jade. Darah mengalir dari mulut Osmos dan ketika dia bangun, dia sudah tak dapat melihat Jade sang penghancur ataupun pasukan rahasianya. Sedangkan untuk pasukan biasa Jade yang tersisa, tanpa ampun Zaki membantai semuanya tanpa sisa. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Ucap Zaki sambil memapah ayahnya Osmos. Aku tidak apa-apa Zaki. Ini hanya luka biasa. Ucap Osmos sambil melihat ke arah mana pasukan rahasia Jade membawanya. Mereka sudah pergi jauh ayah. Lebih baik kita kembali dan mengobati luka ayah. Ucap Zaki. Tidak perlu, ayah bisa mengobati luka ayah sendiri. Ucap Osmos lalu dia memejamkan kedua matanya. Beberapa detik kemudian, muncul cahaya hijau dari keseluruhan tubuh Osmos dan pada akhirnya saat Osmos membuka kedua matanya, tubuhnya kembali bugar dan itu sangat mengejutkan Zaki yang ada di depannya. Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah luka ayah sangat parah tadi? Tanya Zaki keheranan. Ceritanya panjang Zaki, lebih baik kita ke tempat Maverick. Aku akan menyembuhkannya juga. Ucap Osmos lalu mereka berdua tiba di tempat Maverick. Temanku Maverick, terima kasih karena kamu mampu bertahan dan melindungi putraku sampai aku kembali. Ucap Osmos sambil memegangi telapak tangan Maverick dan mengaliri energi kehidupan yang baru saja dia dapatkan dari mata dewa pemberian dari Dewa Agung Mirza. Apa yang kamu katakan teman? Bukankah sudah tugasku untuk menepati janjiku padamu? Ucap Maverick sambil tertegun karena luka tusukan yang dia derita bisa menutup dengan sendirinya. Bahkan bukan rasa sakit yang dia rasakan, melainkan rasa hangat yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Dan itu membuat Maverick bugar kembali secara perlahan.
Setelah itu, Osmos menceritakan semua yang dia alami selama perjalanannya mencari pasukan emas. Dan hal yang membuat mereka berdua tak percaya adalah Dewa Agung Mirza sendiri yang membimbing dan mengarahkan Osmos bisa mengalahkan Jade sang penghancur. Beberapa bulan kemudian telah berlalu, baik Osmos maupun Zaki merasa tertekan kali ini. Osmos tertekan karena dia tahu, untuk bisa melindungi geolominial dari serangan Jade berikutnya, dia harus membuat sebuah perisai yang mampu menyelimuti seluruh tempat yang ada di geolominial, khususnya tempat tinggal keturunannya kelak. Sementara Zaki tertekan karena kekuatannya yang tertinggal jauh itu membuatnya pesimis bisa mengarungi kehidupannya dengan lebih percaya diri lagi. Karena sikap murung Zaki yang tak seperti biasanya inilah yang membuat Osmos semakin memantapkan tekadnya untuk mengorbankan dirinya demi kebaikan para keturunannya. Zaki, ayah tahu kamu merasa jika kekuatanmu untuk saat ini sangat jauh dari harapanmu. Tapi kamu jangan khawatir. Ayah akan memberikan kekuatan yang ayah miliki padamu. Ucap Osmos yang tentu saja sangat mengejutkan Zaki dan juga Maverick. Apa yang ayah katakan? Aku tidak butuh kekuatan besar itu, ayah. Ucap Zaki menolak pemberian Osmos. Kamu jangan khawatir. Cepat atau lambat, ayah harus menyerahkan kekuatan ini padamu. Terang Osmos lagi. Osmos, apa yang kamu katakan? Kenapa nadamu seolah-olah kamu ingin pergi dari kami? Tanya Maverick yang sudah tak bisa duduk diam itu. Apa yang bisa aku perbuat, Maverick? Semua yang aku ceritakan pada kalian, itu bukan cerita yang lengkap. Itu hanya sebagian saja. Ucap Osmos yang kembali mengejutkan mereka berdua. Sebagian. Apa ada cerita yang lainnya lagi, ayah? Ucap Zaki. Iya, Osmos. Katakan pada kami. Apa ada cerita yang lainnya lagi? Desak Maverick pada Osmos. Seperti yang telah kalian ketahui, Jade sang penghancur belum mati. Aku hanya bisa menyegelnya untuk saat ini dan itu memang satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk saat itu. Tapi aku sempat berpikir bahwa kalian pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat. Untuk bisa menghalau Jade mengacau untuk kedua kalinya, kita harus membuat perisai yang bisa menyelimuti geolominial dan juga kota Atik ini. Untuk itulah aku harus mengorbankan diriku untuk menjamin keselamatan kalian berdua di kehidupan yang akan datang. Ucap Osmos datar. Tapi dari nadanya jelas dia terlihat sangat sedih sekali. Apa ayah serius? Kalau begitu, bukankah lebih baik aku yang harusnya berkorban, ayah? Sudah cukup ayah berkorban dan biarkan aku yang menanggung masalah ini. Terang Zaki terdengar tegas sekali. Itu tidak mungkin, Zaki. Jika kamu melakukannya, maka tidak akan ada lagi keturunan keluarga Mirza yang bisa memerintah Atik. Ucap Osmos tegas dan itu membuat Zaki sedikit kebingungan juga. Ayah, berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak penting. Apa hubungannya antara pengorbanan dan keturunan keluarga Mirza? Lagi pula, bukankah ayah masih terlalu muda untuk menambah istri dan anak lagi? Ucap Zaki yang sebenarnya dari setiap perkataannya tidak ada yang salah. Aku akan mengatakannya, mulai sekarang. Panggilanku adalah Mirza ke pertama. Dan kamu adalah Mirza ke kedua. Sesuai dengan persyaratan yang pernah aku buat. Bahwa aku tidak akan bisa melahirkan seorang putra. Kalaupun nantinya anakku bertambah, maka yang akan lahir adalah seorang anak perempuan semua. Mungkin ini terbilang tidak masuk akal. Tapi asal kamu tahu saja. Kehidupan kita terjamin sampai kita memiliki keturunan murni kita. Mata Dewa Mirza menjamin kehidupan dan keselamatan kita sampai kita memiliki pewaris. Sehingga aku ingin mewariskan kekuatan ini secepatnya padamu. Aku tidak ingin keturunan keluarga Mirza putus di sini. Sehingga jalan satu-satunya adalah menjadikanmu raja selanjutnya. Dan hidupmu akan aman sampai kamu memiliki seorang pewaris. Terang Osmos panjang sekali. Dalam benaknya, bagaimana caranya melestarikan keluarga Mirza adalah tujuan utamanya saat ini. Osmos bahkan rela mengorbankan hidupnya agar keluarga Mirza yang baru saja dia bentuk akibat suatu perjanjian bisa terus tumbuh. Bab 378. Tempat baru muncul. Setelah Osmos bertekad akan mengorbankan dirinya, tiba-tiba muncul masalah baru. Dan itu adalah tentang wilayah Atik saat ini. Di mana Atik yang saat ini mereka tinggali sudah tidak mampu menahan banyaknya populasi yang semakin hari semakin bertambah. Karena wilayah yang sesak ini, akhirnya Osmos mencari wilayah baru dan pada akhirnya dia menemukan satu pulau yang jauh lebih besar dari Atik saat ini. Sekaligus memiliki ekosistem yang terbilang cukup baik. Wilayahnya luas, tanaman tumbuh dengan subur. Dan yang terpenting ada banyak sekali hewan-hewan liar yang nantinya bisa dijadikan sebagai teman latihan para generasi muda. Dan yang paling penting adalah, pulau ini tidak diduduki oleh klan manapun. Sehingga Osmos memutuskan untuk pindah ke sini dan menetap di sini. Mulai sekarang, pulau ini akan aku beri nama Sraya. Teriak Osmos sambil meresmikannya. Setelah itu, lambat laun nama kota Sraya lebih sering terdengar karena keindahan dan wilayahnya. Selain itu, kota Sraya adalah satu-satunya kota di geolominial ini yang memiliki satu pemimpin dan itu adalah keluarga Mirza. Itulah sejarah singkat terbentuknya Sraya dan juga kilas balik sejarah lahirnya keluarga Mirza. Apakah masih ada yang kurang setelah ini? Tentu saja ada. Masih ada satu peristiwa yang harus kita bahas sebelum kita masuk ke cerita Baikuni Mirza. Yaitu tentang cerita Maverick yang menggantikan Osmos mengorbankan diri untuk melindungi Sraya dan geolominialnya. Akan aku persingkat saja, karena aku yakin kalian sudah mulai jenuh. Sebab sampai bab ini,
Nama baik Kuni Mirza belum juga muncul. Hehehehehe. Maverick, Mirza kedua. Aku harap kalian bisa hidup dengan tenang ke depannya. Maverick, tolong jaga Zaki. Ucap Osmos sebelum akhirnya dia bersiap-siap untuk mengorbankan dirinya. Tunggu temanku Osmos. Mungkin aku terlihat lancang mempertanyakan ini. Tapi tak bisakah kita menyuruh seseorang untuk menggantikanmu? Tanya Maverick yang sedikit penasaran itu. Mungkin tidak bisa temanku. Aku yakin kekuatan mereka tidak akan sanggup untuk menahan ini. Jadi hanya aku yang bisa melakukannya. Ucap Osmos pasrah. Tapi temanku, biarkan mereka mencoba sekali saja. Dengan begitu, kita akan tahu kalau itu benar-benar tidak akan bekerja. Terang Maverick yang masih ngotot agar Osmos digantikan oleh orang lain saja. Setelah mendengar penuturan dari Maverick, Osmos berdiam sejenak untuk memikirkannya lagi. Namun, beberapa saat kemudian dia menggeleng lirih ketika dia ingat cerita dari Dewa Mirza bahwa untuk membuat sebuah perisai yang sangat kokoh, dibutuhkan tenaga serta kekuatan yang sangat besar sekali. Lupakan saja Maverick. Selain aku dan Zaki, tidak ada yang memiliki kekuatan sebesar kami berdua. Bahkan untuk dirimu pun, aku tidak yakin kamu bisa melakukannya juga. Terang Osmos yang membuat Zaki dan Maverick terkejut. Meskipun begitu, Maverick tidak mudah menyerah dan dia berdiam diri untuk memikirkan cara lainnya. Ketika berdiam diri, dia teringat dengan kotak yang baru saja diciptakannya. Dia yakin jika kotak ini akan meningkatkan kekuatannya karena fungsi dari kotak ini adalah menyerap energi atau kekuatan siapapun. Baru kotak ini akan bekerja. Osmos, izinkan aku untuk mencobanya sekali saja. Jika aku tidak berhasil, maka aku tidak akan menghambatmu lagi. Ucap Maverick tegas dan itu sedikit meyakinkan Osmos. Meskipun begitu, Osmos hanya berdiam diri karena dia tahu kalau kekuatan yang dimiliki oleh Maverick tidak akan cukup untuk membuat perisai yang bisa melindungi Straya dan geolominial ini. Kamu jangan khawatir temanku. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau aku tidak mungkin bisa? Tapi sebelum itu, aku ingin meminta bantuanmu untuk mengisi kotak ini dengan energimu. Ucap Maverick lagi sambil memperlihatkan sebuah kotak yang indah dan cantik. Jika dilihat, kotak ini memang hanya kotak biasa yang tidak membahayakan. Apalagi saat mengingat jika waktu yang dimiliki oleh Osmos tidak akan lama lagi. Sehingga Osmos menyanggupinya untuk menyenangkan temannya itu untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Osmos mengisi kotak tersebut dengan kekuatan yang dimilikinya. Lalu hal tak terduga pun terjadi. Seperti yang sudah-sudah, kotak tersebut menyerap kekuatan Osmos dengan begitu kuatnya. Bahkan kekuatan Osmos hampir saja habis sepenuhnya. Setelah kotak tersebut terisi penuh, maka Maverick bisa tersenyum lebar kali ini dan itu membuat Osmos sedikit heran juga. Temanku Osmos, setelah ini, mintalah sebuah permintaan untuk menghidupkan Parkinsa. Ucap Maverick yang membuat Osmos semakin kebingungan di sini. Parkinsa? Siapa itu paman? Tanya Zaki menggantikan rasa penasaran ayahnya. Kotak ini adalah Parkinsa. Dia pasti akan menceritakan semua kegunaannya. Dan satu lagi, tolong sampaikan salamku pada Elena. Katakan padanya bahwa aku mencintainya dan aku akan selalu mencintainya. Ucap Maverick lagi sebelum akhirnya, tubuhnya menghilang secara perlahan bersamaan dengan munculnya sebuah tirai transparan yang ada di sekitar mereka. Hal ini langsung membuat Osmos tertegun karena dia tak menyangka jika Maverick sahabatnya bisa melakukan sebuah ritual pengorbanan diri untuk melindungi dan menggantikan posisi takdirnya. Bingung dan sedikit penasaran dengan apa yang terjadi pada Maverick saat ini, Osmos akhirnya mengarahkan pandangannya pada kotak yang bernama Parkinsa di depannya tersebut. Kotak yang semula bercahaya terang itu, kini kembali seperti kotak saat pertama kali dia dikeluarkan oleh Maverick. Aku tidak tahu kamu ini jenis apa, tapi aku meminta sesuai dengan ucapan Maverick. Ucap Osmos lirih namun beberapa saat kemudian, kotak Parkinsa mengeluarkan cahaya lagi dan juga muncul sebuah suara yang terdengar sangat bahagia sekali. Kemudian Parkinsa menceritakan apapun yang dia ketahui, termasuk fungsi dan kegunaannya. Setelah itu, Parkinsa diberikan pada Elena yang jelas-jelas sangat terpukul itu. Lalu peradaban baru pun dibentuk dan Straya menjadi kota paling makmur di geolominial ini. Meskipun Straya menyimpan berjuta misteri, tapi Osmos, dengan sisa hidupnya digunakan untuk menjelajahi seluruh permukaan Straya dan membuat laporan setelahnya. Dari petualangannya, dia melihat banyak hal dan mengetahui satu fakta baru bahwa pusat pelindung tempat Maverick berada ada di sebuah hutan misterius, dan selanjutnya dia beri nama Hutan Martilla. Selain itu, semua tokoh-tokoh yang ada di season 1 dan 2 juga bermunculan dan mereka memiliki peranan masing-masing yang sudah disebutkan. Dan tak kalah lebih mencengangkannya lagi. Dengan munculnya pelindung yang ada di geolominial, maka dunia baru juga dibentuk tanpa sepengetahuan siapapun pada saat itu. Dunia baru yang dimaksud adalah galaksi. Dan bumi adalah tempat yang sekarang ditinggali oleh Kuni. Lalu Sing kembali lagi pada Elena tua yang sedang tertegun itu. Dia tak menyangka jika Dewa Mirza justru mengutuknya. Meskipun begitu, Elena masih tidak tahu kalau tindakannya dengan cara mengambil mata Dewa Mirza akan menimbulkan tragedi selanjutnya. Meskipun tidak berdampak secara langsung, tapi dengan tindakan Elena ini, dia pasti akan menyesalinya. Apa kalian penasaran? Peristiwa apa yang akan terjadi di masa depan? Nantikan bab selanjutnya. Bab 379. Straya mengalami kekacauan. Dalam kebingungannya,
Dewa Agung Mirza telah menghilang dari hadapan Elena tanpa disadari oleh Elena itu sendiri. Setelah itu, muncul sebuah kabut yang secara tiba-tiba menghampirinya dan dalam sekelebatan mata, muncul sesosok bayangan yang sangat mirip sekali dengan seorang manusia. Bayangan tersebut semakin mendekat pada Elena dan berbinarlah mata Elena ketika dia dengan yakin sekali mengidentifikasi bahwa perawakan serta cara berjalannya sama dengan sesosok pria yang selama ini selalu dia rindukan. Sesosok pria yang dia maksud adalah Maverick. Maverick, apakah ini betul kamu? Ucap Elena dengan senyum kebahagiaan yang sangat mengembang di wajahnya. Setelah itu, Elena berjalan mendekat ke arah sesosok bayangan itu. Dan raut wajahnya semakin bahagia karena apa yang dia lihat dengan kedua matanya telah menggambarkan siapa sesosok pria tersebut. Kamu. Ucap sesosok laki-laki tersebut terhenti karena dia tak percaya jika apa yang dia dengar sedari tadi adalah kenyataannya. Iya, ini aku Maverick. Aku adalah Elena Barnard. Istrimu. Ucap Elena dengan senyum simpul kebahagiaannya. Plak. Namun bukan sambutan hangat yang diterima oleh Elena. Melainkan sebuah tamparan keras yang membuatnya terpelanting beberapa meter karena saking terlalu kerasnya tamparan yang dia terima. Dasar wanita murahan, aku. Aku tidak tahu harus dengan cara apa lagi untuk aku membuktikan ketulusan cintaku padamu. Dulu, aku mengorbankan diriku untuk membuatmu selamat. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kamu justru telah menghancurkan kedamaian yang telah kami buat selama ini. Apa kamu lupa betapa kejinya Jade sang penghancur? Dan sekarang kamu telah, Chiheki. Teriak Maverick yang jelas terlihat dia sedang menunjukkan rasa kekecewaan dan kekesalannya pada Elena. Meskipun begitu, Maverick tidak bisa berbuat banyak karena dia tahu, kedamaian yang telah diciptakannya dengan mengorbankan kehidupannya telah sirna secara nyata. Lalu Sim berpindah pada Kuni. Beberapa minggu sebelum Elena memanggil dan mengembalikan mata Dewa Agung Mirza, kehidupan yang dijalani oleh Kuni terbilang sangatlah membahagiakan. Tiada hari tanpa menservis seluruh bidadarinya. Sampai-sampai, tak ada satupun wanita yang tidak terpuaskan olehnya. Bahkan wanita Straya sekelas Ovi Martina Laur pun juga sangat puas dengan ketangguhan yang dimiliki oleh Kuni. Hari-harinya sangat bahagia bagi seluruh bidadari Kuni yang berasal dari bumi. Tanpa mereka ketahui bahwa Kuni selama ini sedang menanti. Kuni menanti Elena mengembalikan mata dewa milik Dewa Agung Mirza. Karena dengan kembalinya mata Dewa Agung Mirza, maka mata Jade sang penghancur juga ikut aktif dan mengeluarkan kekuatan yang selama ini disegel oleh mata dewa. Dengan kembalinya mata dewa milik Dewa Mirza, maka mengalir pula kekuatan mata Jade sang penghancur ke seluruh tubuh Kuni dan dibarengi juga dengan berhentinya waktu yang ada di bumi, atau lebih tepatnya waktu yang ada di seluruh galaksi terhenti. Rajaku, sapa Ovi saat dia melihat sebuah fenomena di mana bukan hanya udara, debu dan cahaya. Bahkan seluruh aktivitas manusia ikut terhenti dengan posisi terakhir mereka. Ada yang sedang menelpon, bermain games, berbincang-bincang dan bahkan ada posisi tabu di mana ada yang sedang berciuman. Sedang berpadu kasih dan juga ada yang sedang hohohiha. Semua kegiatan terakhir mereka terhenti secara spontan. Sudah saatnya bagi kita untuk menyelesaikan takdir kita ratuku. Ucap Kuni singkat lalu dia berjalan ke arah Kinan yang sedang tersenyum itu. Meskipun tanpa sehelai baju, tapi itu adalah senyuman tulus dan juga senyuman kepuasan yang ditunjukkan oleh Kinan. Karena pada saat Kuni bercumbu dengan Kinan, saat itu juga waktu terhenti. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk saat ini? Tanya Ovi pada Kuni. Walaupun Ovi sudah mengetahui semuanya, tapi dia masih tidak tahu tentang tindakan atau rencana Kuni selanjutnya. Itulah mengapa dia bertanya tentang langkah selanjutnya. Pertama, kita pergi ke Straya. Dan selanjutnya kita akan meningkatkan kekuatanmu. Ucap Kuni sambil memeluk Ovi erat sekali. Bagi Kuni, ini saatnya dia mengembalikan kedamaian di Straya yang telah dirusak oleh Elena. Kenapa Kuni bisa berpikiran seperti itu? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau Straya memiliki pelindung yang sangat kokoh dan juga sangat penting bagi Straya itu sendiri. Namun sekarang, ketika pelindung Straya hancur, maka kabar tersebut beredar dengan sangat cepat dan kekacauan terjadi di mana-mana. Khususnya di hutan Matila. Hutan yang menjadi pusat perlindungan sebelumnya. Kini berubah menjadi arena medan perang antara monster yang telah kembali ke wujud manusianya dengan monster asli penghuni hutan Matila. Sebagai contoh, 4 monster yang sebelumnya mengikuti Kuni. Albi, Galan, Mina dan Yana kembali ke wujud manusia mereka. Meskipun begitu, mereka berempat tidak saling kenal dan mereka berada di jarak yang berjauhan. Sehingga kemungkinan mereka bertemu satu sama lain sangatlah sulit. Hutan yang dulunya melindungi penghuni yang ada di dalamnya, dan menjadi tempat ramah di Straya. Kini, hutan tersebut menjadi tempat yang paling rawan. Mungkin karena monster-monster yang menghuni hutan tersebut memiliki kekuatan jauh di atas dari penduduk di sana. Sehingga mereka dengan mudahnya mengalahkan seluruh penduduk yang mereka temui di jalan. Buas dan sangat kejam sekali. Itulah gambaran yang dapat kita artikan. Terlebih lagi, monster-monster ini langsung memakan penduduk Straya yang telah mereka kalahkan. Sungguh kekacauan yang sangat mengerikan. Di mana kehidupan yang damai sebelumnya langsung berbalik 180 derajat dengan teror-teror monster yang haus akan darah. Kalian jangan menahan diri, bunuh seluruh monster-monster menjijikan ini. Teriak seseorang sambil mengarahkan tangannya ke depan. Dan orang tersebut adalah ayah Kuni,
Mirza keempat. Siap laksanakan yang mulia. Hiya. Teriak semua prajurit yang jumlahnya sekitar 100 orang itu. Setelah itu, mereka bergerak ke arah monster-monster di depan mereka, dan terjadilah perang kecil yang sangat tidak mereka duga sebelumnya. Abid, bagaimana menurutmu? Kira-kira, siapa yang telah berani menghilangkan pelindung di kota Straya ini? Tanya Mirza keempat pada pengawal setianya. Abid. Jika kalian lupa, Abid adalah seorang panglima yang melakukan perjalanan dengan Kuni di awal-awal season kedua. Maaf yang mulia, sejujurnya aku tidak mengerti. Bagaimana bisa pelindung yang telah melindungi kita selama ribuan juta tahun bisa hilang secara tiba-tiba? Aku mungkin tidak dapat menjelaskan pada Anda, tapi aku memiliki keyakinan pada Mika kalau dia pasti tahu dengan apa yang terjadi di Straya kali ini. Ucap Abid mencoba mengingatkan Mirza keempat. Mendengar penuturan dari Abid, Mirza keempat merasa jika apa yang dikatakan oleh Abid ada benarnya juga. Mika adalah manusia terlama yang hidup di Straya saat ini. Kemungkinan besar dia mengetahui fenomena apa yang terjadi di Straya saat ini. Kalau begitu, aku percayakan yang di sini padamu. Aku akan mencoba bertanya langsung pada Mika. Ucap Mirza keempat pada Abid. Kemudian dia menghilang. Bab 380, Tingkatan Kekuatan di Geolominial. Singkat cerita, Mirza keempat setelah sampai di portal penghubung tempat Mikkel berada. Mikkel menceritakan kejadian di masa lalu pada Mirza keempat secara terperinci. Jadi menurutmu, bencana yang terjadi di Straya saat ini, itu disebabkan oleh lepasnya segel musuh terkuat buyutku di masa lalu, Jet sang penghancur. Ucap Mirza keempat sedikit terkejut. Benar yang mulia. Kemungkinan itu terjadi besar sekali. Ucap Mikkel mantap. Mendengar cerita dan juga penjelasan dari Mikkel, Mirza keempat hanya bisa tertegun. Kemudian dia teringat dengan kakeknya, Mirza kedua yang pernah menceritakan padanya bahwa untuk mencapai kedamaian di Straya ini, kakeknya Mirza kedua dan kakek buyutnya Mirza ke-1 melawan satu musuh tangguh yang memiliki kekuatan setara dengan dewa. Di mana teror yang dia ciptakan, rasa takut, rasa putus asa dan juga penderitaan yang tiada akhir membuat kakek buyutnya harus mengorbankan segalanya. Dari sahabat, teman, prajurit dan yang lainnya. Semua dikorbankan untuk menciptakan perdamaian sampai detik ini. Sebelum pelindung yang melindungi Straya selama ini menghilang secara tiba-tiba dan membuat Straya berada dalam situasi yang sangat kacau sekali. Meskipun begitu, baik Mikkel dan Mirza keempat tidak tahu tepatnya siapa dalang di balik bencana ini dan juga siapa orang yang bisa mengatasi semua masalah ini. Baiklah kalau begitu Mikkel, tutup portalnya untuk sementara waktu dan jangan biarkan siapapun memasuki Straya sebelum situasinya kembali kondusif. Terang Mirza keempat. Siap laksanakan yang mulia. Ucap Mikkel tegas lalu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh rajanya, Mirza keempat. Sementara itu di istana kerajaan, begitu Kuni sampai di istananya, dia lalu ditodong senjata oleh prajuritnya sendiri. Hal ini sedikit mengejutkan Kuni karena dia lupa kalau di Straya, status jati dirinya ditentukan oleh bola matanya. Sedangkan bola matanya telah diambil oleh Elena dan dia saat ini menggunakan identitas Jade sang penghancur. Namun beruntungnya Kuni, karena tak ada satupun orang yang mengenal Jade sang penghancur, kecuali para leluhurnya. Dan kemungkinan Maverick adalah satu-satunya orang yang mengenalinya sebagai Jade sang penghancur karena identitas matanya. Pergilah dan tinggalkan yang mulia Ratu Ovi. Di sini bukan tempat untuk sembarang orang. Teriak pengawal yang melihat Kuni pertama kali. Tunggu. Berani-beraninya kamu membentak rajaku. Teriak Ovi yang membuat pengawal itu tentu saja terheran-heran. Yang mulia Ratu Ovi, apa yang Anda katakan? Dia bukan yang mulia raja. Ucap pengawalnya mencoba mengingatkan Ovi. Sementara Ovi naik pitam. Dia ingin sekali memberikan pelajaran pada pengawal kurang ajar ini sebelum akhirnya Kuni menghentikannya dengan memegang pergelangan tangannya. Tunggu ratuku. Apa yang dia katakan mungkin saja benar. Di Straya, aku baru mengingatnya kalau simbol identitas kita adalah bola mata kita. Jadi wajar kalau dia tidak mengenaliku. Terang Kuni lalu dia berbalik untuk pergi dari sini. Tunggu yang mulia raja. Setidaknya, biarkan aku menjelaskan pada mereka. Ucap Ovi yang tetap bersikukuh. Untuk saat ini, percuma kita menjelaskannya. Dan jati diriku tidak penting, yang penting kita masih bersama-sama. Ucap Kuni romantis sekali lalu dia mencium Ovi di hadapan beberapa pengawal yang melihatnya. Senang? Tentu saja Ovi senang. Meskipun dia tahu kalau mata Kuni sudah diambil, tapi dia masih sangat yakin kalau hati dan pola pikirnya masih saja terlihat sama Kuni. Sementara para pengawalnya terkejut bukan main. Bahkan semua pengawal yang melihat adegan tersebut merasa jika raja mereka telah dikhianati oleh Ratu Ovi dan tanpa berpikir panjang lagi, mereka menyebarkan desas-desus bahwa Ratu Ovi berkhianat dengan menduakan sang raja. Tak butuh waktu lama, kurang dari 10 menit. Berita itu terdengar di telinga Mirza keempat melalui telepatinya dengan sang istri dan ini menjadi kabar buruk kedua yang dia terima dalam hari yang sama. Di mana kabar pertama adalah yang sudah diceritakan oleh Mikkel. Lalu Mirza keempat melampiaskan amarahnya di medan pertempuran. Sedangkan Kuni memilih untuk ke sumber mata air keabadian Amerta. Tujuannya kali ini adalah untuk meningkatkan kekuatan yang harusnya dimiliki oleh Ovi sampai setara atau berada di tingkatan yang membuatnya bisa mandiri di Straya atau di Geolominial ini.
Ada 4 tingkatan kekuatan yang dibagi, dan di setiap tingkatan memiliki 2-4 tingkatan lagi. Sebagai contoh, ada 4 tingkatan menyelimuti Kelin, Vilai, Sabah, dan Naani. Di mana tingkatan Kelin terdiri dari 4 level. Vilai 3 level, Sabah 2 level, dan Naani 2 level. Untuk saat ini, Ovi berada di peringkat Vilai level kedua. Dan Kuni ingin agar Ovi berada di tingkatan Sabah level 2 atau Naani level pertama. Sedang untuk dirinya sendiri, dengan mata sang penghancur, Kuni berada di tingkatan Naani level pertama. Dan itu sama dengan tingkatan yang dimiliki oleh mata Dewa Mirza. Sebenarnya ada satu tingkatan kekuatan lagi, dan itu adalah progres. Namun tidak ada yang pernah mencapai ke tingkatan ini karena para dewa pun juga tidak ada yang memiliki kekuatan setingkat progres. Misalnya Dewa Agung Mirza. Beliau berada pada tingkatan Naani level kedua. Dan kekuatannya mentok di level tersebut dan itu sudah cukup menjadikannya satu-satunya orang atau dewa yang memiliki kekuatan tertinggi. Inti dari semua ini adalah, seberapa dahsyat kekuatan mata yang kalian miliki, karena tingkatan kekuatan berdasarkan pada mata. Dan untuk menghitung kekuatan yang dimiliki oleh pegulat yang ada di bumi, maka kekuatan mereka hanya sebatas talent level kedua. Dan cenderung ke talent level pertama. Jadi kalian jangan terlalu berharap banyak karena intisari tubuh mereka tidak akan mampu menahan kekuatan yang berada di atas talent level kedua. Tentunya untuk bisa melampaui talent level 2, tubuh mereka harus benar-benar terlatih dan energi mereka bisa menyatu dengan alam. Sebagai contohnya saja para pengawal Kuni dan orang-orang yang memiliki kesenjangan ruang hampa yang bisa terbilang tipis sekali. Tuan Handi, Mohan, Western, Frosty dan yang lainnya yang memiliki kesenjangan ruang hampa berapa di tingkatan talent level 3 dan keempat. Jadi bisa kita asumsikan bahwa di galaksi, penduduk galaksi memiliki tingkatan kekuatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan apa yang ada di geolominial ini. Namanya saja tempat pengalihan, jadi wajar kalau datahan kehidupannya sangat rapuh sekali. Oke, next. Kita kembali ke cerita. Ratuku, minumlah air amata ini. Kamu jangan khawatir. Aku akan menjagamu selagi kamu meminumnya. Ucap Kuni saat terakhir kali dia teringat dengan Tuan Handi saat meminum air amata ini. Di mana tubuh Tuan Handi mengalami kejang-kejang dan butuh waktu untuk menyesuaikan kekuatannya. Bab 381, bertemu dengan salah satu titisan jade. Ada apa ratuku, kenapa kamu terdiam? Tanya Kuni setelah Ovi meminum air mata keabadian Amerta. Namun ekspresi Ovi datar sekali dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mendengar pertanyaan dari Kuni, Ovi hanya menggeleng sekali. Karena memang tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Di sini Kuni sepertinya lupa kalau Ovi sudah pernah meminum mata air keabadian Amerta saat dirinya terkena kutukan asmara. Dan memang mata air Amerta tidak berefek pada orang-orang yang memiliki intisari di Sraya, khususnya geolominial ini. Air mata Amerta akan berefek pada seseorang yang memiliki tingkatan kekuatan talent level 1 sampai ke 3. Dan untuk melampaui tingkatan selanjutnya, ada sumber mata air lagi dan tempatnya tidak di Sraya. Ini aneh, ucap Kuni sambil berpikir keras. Rajaku, bukankah aku pernah meminum air mata Amerta dulu? Dan lagi, aku teringat dengan ucapan Bunda Ratu kalau air mata Amerta sebetulnya tidak memiliki efek khusus pada kutukanku. Melainkan kegigihanmu yang menyelesaikan ujian di hutan Martilalah yang menyebabkan aku bisa sembuh. Terang Ovi sesuai dengan apa yang sudah diceritakan oleh Ibunda Kuni. Mendengar penjelasan dari Ovi, Kuni tentu saja semakin kebingungan. Pasalnya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Tuan Handi dan yang lainnya mendapat manfaat dari sumber mata air keabadian Amerta. Lalu kenapa Amerta tidak berefek pada Ovi batin Kuni karena dia benar-benar kebingungan sekarang. Meskipun begitu, Kuni bersikap biasa-biasa saja karena bagi dirinya, tidak mungkin sesuatu hal yang berharga bisa bermanfaat terus-menerus. Sebuah item akan bermanfaat sekali setelah digunakan. Dan setelah pernah digunakan, maka item tersebut akan mengalami penurunan fungsi. Hal inilah yang ada di benak Kuni saat ini. Kamu jangan khawatir sayangku, aku akan tetap membantumu untuk meningkatkan kekuatanmu. Sekarang, kita harus mencari cara untuk... Sering. Tiba-tiba sebuah tombak mengarah pada Kuni dan beruntungnya Kuni. Dia bisa menghindari tombak tersebut. Sialan, siapa yang berani? Akhirnya ketemu juga. Suara seseorang yang secara tiba-tiba dan langsung memotong ucapan Kuni. Lalu Sim berpindah sekilas di mana Jade sang penghancur berada. Setelah Jade dan keenam titisannya dapat merasakan kalau perisai yang melindungi Sraya telah lenyap. Jade akhirnya bergerak setelah ratusan juta tahun mereka berkultivasi di sebuah gua yang letaknya ribuan mil dari Sraya. Jade yang hanya memiliki 10% kekuatannya menyuruh keenam titisannya untuk berpencar mencari keberadaan mata sang penghancurnya. Tujuan Jade jelas. Dia ingin mendapatkan kembali kekuatan bola mata sang penghancur dan memberikan trollnya lagi. Meskipun begitu, selama berkultivasi, Jade dianugerahi sebuah kekuatan baru dari klan suci, yaitu sebuah mata yang memiliki kekuatan setara dengan sang penghancur. Sebuah kekuatan mata baru yang dia peroleh masih belum bisa dipakai karena syarat yang diajukan oleh klan suci adalah harus menjadikan mata sang penghancur sebagai tameng. Mungkin karena kedahsyatan kekuatan baru yang dimiliki oleh Jade, sehingga klan suci membuat sebuah syarat yang sangat berat. Dan karena syarat dari klan suci juga yang membuat Jade mengirim para titisannya untuk membawa mata sang penghancur ke hadapannya.
Itulah kenapa ada adegan di mana sebuah tombak mengarah cepat ke arah Kuni. Karena mereka tidak peduli orang yang memiliki bola mata sang penghancur hidup atau tidak. Yang terpenting bagi mereka adalah membawa kembali bola mata sang penghancur pada Jade. Kamu adalah si tamak. Ucap Kuni singkat sesaat setelah dia melihat dahi dari orang tersebut. Mendengar ucapan Kuni, titisan Jade yang memiliki kekuatan si tamak sedikit terkejut. Namun dia tetap bersikap biasa. Karena dia tahu kalau mata sang penghancur pasti tahu segalanya. Seperti kita tahu, Jade sang penghancur membuat 6 titisan dan setiap titisannya memiliki namanya sendiri. Yaitu tamak, sombong, dengki, pemarah, pendusta dan pendendam. Dari ke-6 titisannya ini, baru si tamak yang menemukan Kuni terlebih dahulu dan sejujurnya ini sangat mendebarkan. Karena si tamak adalah titisan yang paling kuat di antara semua titisan dan dia adalah satu-satunya titisan yang tidak memiliki belas kasih sama sekali. Aku tidak akan terkejut. Tapi bisakah kamu kembalikan mata sang penghancur padaku? Aku berjanji. Aku akan melepaskan kalian kalau kamu memberikannya secara sukarela. Ucap si tamak dengan penuh percaya diri. Sementara Kuni merasa jika dirinya sangat diremehkan. Mungkin karena sedari awal Kuni menyegel kekuatan sang penghancur. Sehingga aliran kekuatan sang penghancur di sekitarnya sangat tipis sekali. Dan kemungkinan besar si tamak berpikir bahwa Kuni tidak bisa menggunakan kekuatan sang penghancur. Sehingga si tamak meremehkan Kuni secara terang-terangan. Oh iya, aku baru tahu kalau si tamak sudah melembut sekarang. Tapi, apakah menurutmu aku akan mempercayai perkataanmu begitu saja? Ucap Kuni yang tak ingin kalah dengan si tamak. Berdebah, memang harusnya kamu mati saja. Teriak si tamak sambil terbang mengarah ke arah Kuni. Ovi, bersembunyilah, aku tidak yakin bisa mengalahkannya dengan mudah. Ucap Kuni sambil terbang ke arah si tamak. Baik Kun, berhati-hatilah. Ucap Ovi lalu dia bersembunyi di balik batu. Sementara Kuni dan si tamak bertarung dengan sama-sama saling mengarahkan pukulan mereka. Traang, dua. Suara benturan yang dibarengi oleh suara ledakan di antara mereka berdua. Dari pukulan pertama ini, Kuni tahu jika si tamak berada di tingkatan Saba level pertama. Dan keputusannya untuk meningkatkan level Ovi di atas Saba level 2 atau Naani level 1 sudah sangatlah tepat. Tapi yang jadi masalah adalah, apakah batas kekuatan si tamak benar di Saba level 1 atau ini hanyalah akal-akalan si tamak untuk mengukur seberapa kuat Kuni dan mata sang penghancur yang dikendalikan oleh orang lain. Gawat, kekuatan maksimalku tidak bisa menumbangkannya. Batin si tamak namun dengan ekspresi wajah yang tersenyum. Seolah-olah dia senang karena Kuni bisa mengimbanginya. Sedangkan Kuni setelah melihat senyuman si tamak, dia menjadi sedikit risau. Pasalnya Kuni semakin yakin kalau tingkatan kekuatan si tamak pasti bukan hanya sekedar Saba level pertama. Apakah kamu sengaja ingin menguji seberapa kuatnya aku? Apakah kamu bisa mengira-ngira di tingkatan mana aku berada? Ucap si tamak tetap dengan senyum menghinanya. Di tingkatan mana? Akan aku ketahui setelah pukulan kedua ini. Hiaa, teriak Kuni kencang sekali sambil melayangkan pukulan mematikannya. Saat merasakan kekuatan yang dilayangkan padanya, membuat si tamak yakin jika dirinya pasti hancur bila menangkisnya. Sehingga dia memilih jalan lainnya, yaitu menghindar dan memberikan serangan kejutan pada Kuni. Bab 382, Kuni kehilangan kendali. Hiaa, teriak Kuni lalu memukul si tamak. Namun sayangnya, pukulan yang dilayangkan oleh Kuni meleset dan dapat dihindari oleh si tamak. Setelah dapat menghindar, si tamak bersiap-siap untuk memukul punggung Kuni dengan seluruh kekuatannya. Namun naasnya, belum genap dia mengumpulkan tenaganya. Kuni lalu menyikut si tamak dan membuat si tamak terkena pukulan yang telak di pergelangan tangannya karena dia mencoba menangkis serangan dadakan dari Kuni tersebut. Bugi, brak. Suara pukulan Kuni yang mengenai si tamak dan membuat si tamak terbentur batu yang di belakang batu tersebut ada Ovi yang sedang bersembunyi. Setelah dapat merasakan kalau batas kekuatan si tamak ada pada Saba level pertama, Kuni sedikit tersenyum kecut untuk menghina si tamak. Sementara si tamak sedikit gemetar karena dia tak menyangka jika orang yang ada di depannya ini bisa menggunakan mata sang penghancur. Dan bahkan yang lebih membuat si tamak terheran-heran adalah, Kuni bisa menggunakan kekuatan bola mata sang penghancur tanpa mengeluarkan aura sedikit pun dari sang penghancur. Dan sejujurnya, penilaian dari si tamak kali ini sangatlah salah besar. Dia mengira bisa mengalahkan Kuni seorang diri karena dia tidak merasakan kekuatan aura sang penghancur di sekitar Kuni. Namun sekarang, setelah dia menerima pukulan telak dari Kuni, dia semakin yakin kalau ajalnya mungkin saja sudah dekat. Kalau tahu begini, aku lebih baik memanggil semuanya. Batin si tamak sambil memegangi pergelangan tangannya yang remuk. Ada apa denganmu? Di mana senyum menghinamu itu? Ucap Kuni mencoba memprovokasi si tamak. Mendengar ejekan dari Kuni, si tamak sebetulnya marah sekali. Namun dia tak bisa melampiaskan amarahnya karena kekuatan yang dia miliki masih belum bisa menandingi kekuatan yang dimiliki oleh Kuni. Dengan santainya, Kuni mendekat secara perlahan pada si tamak dan dia ingin segera mengakhiri pertempuran yang sudah tidak seimbang ini. Namun, hal tak terduga terjadi. Ketika Kuni baru melangkah 2 langkah, tiba-tiba si tamak melompat ke arah belakang batu dan sedetik kemudian dia menyandera Ovi yang sudah tak bisa bergerak oleh kekuatan si tamak. Sungguh berani sekali kau menyentuh ratuku. Apakah aku akan memaafkanmu? Teriak Kuni sambil dirinya tak bisa mengendalikan kekuatannya. Dalam kemarahannya,
Kuni tanpa sadar melepas kekuatan sang penghancur. Hal ini menimbulkan tekanan yang sangat besar untuk daerah sekitarnya. Dan juga karena kekuatan yang tidak terkendali ini, baik Mirza keempat ataupun seluruh penduduk yang ada di Seraya dapat merasakan kalau hal jahat akan segera meneror mereka lagi. Dari segi aura saja, kekuatan yang dikeluarkan oleh Kuni lebih mencekam dan sangat berbeda jauh dari Jade dulu. Mungkin karena sudah lama sang penghancur tidak digunakan. Sehingga sekalinya digunakan, sang penghancur mengeluarkan tingkatan kekuatan yang 2 kali lebih besar. Bahkan Maverick yang pernah merasakan tekanan sang penghancur merasa tak percaya jika kekuatan sang penghancur jauh lebih kuat lagi. Ketika Kuni sedang mengeluarkan kekuatan sang penghancur tanpa disadarinya, lalu Sim berpindah pada Maverick dan Elena. Rasakanlah, apa kamu lupa perasaan mencekam seperti ini? Bahkan tekanannya jauh lebih besar dari masa lampau. Apa ini yang kamu inginkan? Klan terkutuk? Teriak Maverick karena dia sudah tak bisa menahan amarahnya lagi. Sementara Elena tak bisa berkata-kata. Dia ingat betul tentang tekanan ini, tapi itu sudah lama sekali dia rasakan sejak terakhir kali dia kehilangan Maverick. Dalam benaknya, Elena merasa menyesal karena dia membawa bencana di masa lalu ke kehidupan yang sekarang. Tapi kalau boleh jujur, Elena memang tidak tahu kalau konsekuensinya akan sangat mencekam seperti ini. Mau menyesal pun sudah tak mungkin. Bunuh aku Maverick. Bunuh aku agar kamu merasa puas. Ucap Elena seolah-olah dia tak berdaya sekarang. Apa? Membunuhmu? Jika itu bisa melenyapkan Jade sang penghancur, maka kamu tidak perlu meminta padaku. Ucap Maverick penuh dengan kebencian pada Elena. Wanita yang sangat dia cintai di masa lalu, kini menjadi wanita yang paling dia benci di kehidupannya yang tidak dia inginkan ini. Pengorbanannya di masa lalu seolah sia-sia dan membuatnya dengan terpaksa, sekali lagi harus mengalami teror demi teror yang akan dilakukan oleh Jade sang penghancur. Kemudian Maverick menghilang dari hadapan Elena untuk mencari tahu tentang letak sumber aura yang sangat mencekam ini. Lalu Sim kembali ke Kuni. Karena tidak terkontrol, kekuatan yang Kuni keluarkan tanpa sadar telah menyebabkan Ovi dalam situasi yang genting. Hampir kehilangan nafas karena tekanan yang besar ini membuat Ovi semakin lemas. Sementara si Tamak juga mengalami hal yang sama. Dia tak menyangka jika kekuatan sang penghancur di tangan Kuni jauh lebih mengerikan ketimbang berada di tangan Jade itu sendiri. Sebetulnya kekuatan sang penghancur tetap sama dan tidak mengalami peningkatan sama sekali. Dan perihal kenapa sang penghancur lebih mengerikan saat digunakan oleh Kuni, itu karena perbedaannya ada pada sebuah pengendalian saja. Jade sang penghancur telah memiliki kekuatan mata sang penghancur sejak dia lahir. Dan dia dapat mengontrol kekuatan sang penghancur dengan baik. Sementara Kuni yang baru saja memilikinya, dia tidak dapat mengontrolnya. Alhasil, Ovi yang sudah kehilangan nafas dan hanya tinggal menunggu waktu kematiannya adalah resiko atau konsekuensi yang harus dia terima. Kelopak matanya naik, dan hanya tinggal warna putihnya saja yang menandakan kalau Ovi mungkin tidak akan selamat kali ini. Sebelum akhirnya, bungkik 2A. Suara serangan sekilat cahaya tepat mengenai dada Kuni dan membuatnya terpelanting jauh ke belakang. Dari serangan dadakan itu, membuat kekuatan sang penghancur yang semula keluar tak terkendali. Kini seperti hilang di telan kegelapan. Setelah mendapat serangan dadakan itu, Kuni tanpa sadar jatuh pingsan dan dia benar-benar tak sadarkan diri. Sama halnya dengan Ovi yang juga jatuh pingsan. Sementara si Tamak langsung kabur karena dia tahu, jika ada yang bisa mengalahkan kekuatan sang penghancur, berarti orang itu jauh lebih kuat darinya. Sehingga dia lebih memilih untuk mundur dan menceritakan semua yang dia alami barusan pada Jade junjungannya. Merepotkan sekali. Untung saja dia hanya hilang kendali. Jika tidak, aku tidak yakin jika serangan Kroco tadi mampu menghadapinya. Gumam seseorang dan ternyata dialah yang menyerang Kuni secara tiba-tiba tadi. Setelah itu dia membawa Kuni dan juga Ovi ke tempat yang tidak diketahui oleh siapapun melalui portal teleportasinya. Lalu cerita pun bersambung. Hehehe. Penasaran siapa orang yang menyerang Kuni? Pantengin terus gairah si ojol baik Kuni Mirza. Besok ya, sabar.